Demi biaya rumah sakit ibuku, aku rela jadi office girl di kantor mantan suami yang merendahkanku dan kubalas ia hingga begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela kamar rumah sakit terlihat kelabu, persis seperti perasaanku. Butiran hujan mulai menempel di kaca, meninggalkan jejak-jejak basah yang mengaburkan pemandangan kota di bawah. Aku duduk di samping ranjang ibu, memegang erat tangannya yang dingin dan keriput. Setiap tarikan napasnya terdengar berat, seperti ada beban tak terlihat yang menindih dadanya. Wajahnya yang dulu selalu bersinar dengan senyuman, kini pucat dan lesu. Mataku tak lepas dari monitor yang menampilkan detak jantungnya. Setiap bip membuat jantungku berdegup kencang, seakan mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan kondisi ibu tak kunjung membaik. Sudah berapa lama kita di sini, Endut? Tanya ibu dengan suara lemah, memecah kesunyian ruangan. Dia masih memanggilku dengan nama panggilan masa kecilku, meski usiaku sudah menginjak kepala 3. Baru 2 jam, Bu, jawabku, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Aku membetulkan selimutnya yang sedikit melorot. Lagi istirahat saja, ya, nanti juga sembuh. Ibu mencoba tersenyum, tapi yang terlihat hanya kerutan di sudut bibirnya. Kamu tidak perlu bohongi ibu. Aku tahu kondisi ibu semakin parah. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. Dinda, kamu sudah berbuat lebih dari cukup. Jangan paksakan diri. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kutahan. Aku tak boleh menunjukkan kelemahan di depan ibu. Ibu jangan bicara begitu. Ibu pasti sembuh. Aku janji. Tak lama kemudian, dokter yang merawat ibu masuk ke dalam kamar. Wajahnya yang biasanya ramai sekarang terlihat serius. Selamat siang, Bu Dinda. Bisa kita bicara sebentar di luar? Hatiku langsung berdesir kencang. Kulepaskan genggaman ibu dan mengikuti dokter ke koridor yang sepi. Lampu neon di langit-langit menerangi ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan, menciptakan bayangan panjang di lantai yang mengilap. Bau disinfektan memenuhi udara, menambah rasa cemas yang sudah menggunjang di dadaku. Dok, bagaimana kondisi ibu? Tanyaku langsung, tanpa bisa menyembunyikan kekhawatiranku. Dokter menghela napas panjang sebelum berbicara. Kondisi ginjal ibunda semakin menurun, Bu Dinda. Dialisis rutin sudah tidak cukup. Kami harus melakukan transplantasi ginjal secepatnya jika ingin menyelamatkan nyawanya. Dunia seakan berhenti berputar. Transplantasi ginjal? Aku tahu itu adalah prosedur medis yang sangat mahal. Kutunggu dokter melanjutkan dengan jantung yang berdebar tak karuan. Kami sudah menemukan donor yang cocok, dan itu kabar baiknya, ujar dokter, mencoba memberiku harapan. Tapi, biayanya cukup besar. Perkiraan total untuk operasi dan perawatan pasca operasi sekitar 350 juta rupiah. Angka itu menggantung di udara bagai pedang tajam. 350 juta. Aku merasa lututku lemas, terpaksa bersandar di dinding untuk menahan tubuh yang tiba-tiba limbung. Saldo di rekeningku hanya tersisa 25 juta. Itu pun sudah terkuras untuk biaya rumah sakit selama ini. Dok, apakah tidak ada cara lain? Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dokter menggeleng, matanya penuh empati. Ini satu-satunya cara, Bu Dinda. Dan kita harus cepat. Kondisi ibunda tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan tanpa transplantasi. Aku mengangguk pelan, mencoba menelan informasi yang begitu menyakitkan. Pikiranku langsung melayang ke satu-satunya orang yang bisa membantuku, meski harus menelan semua harga diri yang tersisa, Mas Lukman, mantan suamiku. Terima kasih, Dok, bisikku lirih. Saya akan berusaha mengumpulkan biayanya. Kembali ke dalam kamar, aku berusaha menenangkan diri sebelum menghadapi ibu. Tapi ibu tahu. Dia selalu tahu. Seberat itu kabarnya. Nak? Tanyanya lembut. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Ibu harus operasi. Biayanya besar. Ibu mengusap tanganku. Dinda,
Ibu sudah tua. Ibu ikhlas jika ini takdir ibu. Jangan kau jual masa depanmu untuk ibu. Tidak, kataku dengan tegas, memeluknya erat. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melakukan apapun untuk ibu. Apapun. Saat hujan semakin deras di luar, aku berdiri di jendela, memandangi genangan air yang mulai terbentuk di jalanan. Ponsel di tanganku terasa berat. Aku membuka kontak dan jempolku berhenti di satu nama, Lukman. Mantan suamiku. CEO perusahaan teknologi yang sukses. Orang yang dulu bersumpah mencintaiku, tapi memilih untuk meninggalkanku dengan alasan aku tidak lagi cocok dengan dunianya yang serba gemerlap. Dengan mata berkaca-kaca, kulihat ibu yang sudah tertidur pulas karena obat penenang. Wajahnya yang tenang membuat tekadku semakin bulat. Aku harus menelepon Mas Lukman. Aku harus meminta bantuannya, meski itu berarti menghancurkan sisa harga diriku yang terakhir. Tuhan, beri aku kekuatan, bisikku, sebelum akhirnya menekan tombol telepon pada nama yang tak pernah kupanggil lagi sejak perceraian kami. Jari-jariku gemetar tak terkendali memegang ponsel yang terasa semakin berat bagai batu. Layarnya masih menampilkan nama, Lukman, dengan huruf-huruf tegas yang seakan menatapku sinis. Di ruang tunggu rumah sakit yang sepi ini, hanya terdengar suara detak jam dinding yang berirama konstan, seolah menghitung mundur sisa waktu yang kumiliki. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Bau disinfektan yang menusuk hidung semakin menegaskan betapa pilunya situasi ini. Dari balik jendela, kulihat ibu-ibu lain mendorong kursi roda pasien mereka dengan wajah lelah namun penuh harap. Seorang anak kecil menangis pelan di pangkuan ibunya. Semua orang di sini sedang berjuang, sama sepertiku. Tapi tidak seperti mereka, aku harus merendahkan diri pada seseorang yang dulu bersumpah mencintaiku, lalu dengan mudahnya membuangku ketika dirasa aku tak lagi berguna. Kau bisa melakukannya, Dinda, bisikku pada diri sendiri. Ini untuk ibu. Segala penghinaan harus kau tanggung untuk kesembuhannya. Dengan mata terpejam dan hati yang berdebar kencang, akhirnya kutekan tombol panggil. Setiap bunyi, tung, di telepon seakan menggema di ruang kosong hatiku. 1, 2, 3, lalu akhirnya tersambung. Ya? Suara di seberang sana terdengar datar, tidak antusias, seolah sedang melihat nomor tak dikenal. Mas Lukman? Ini Dinda. Ucapku terbata-bata, suaraku serak karena grogi. Ada jeda singkat yang terasa sangat panjang. Dinda? Ada perlu apa? Nada suaranya berubah, menjadi lebih dingin, bahkan sedikit sinis. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya yang biasanya acuh tak acuh. Aku menarik napas lagi, berusaha menenangkan diri. Maaf mengganggu, Mas. Aku butuh bantuan. Kata-kata itu terasa pahit di lidahku. Bantuan? Bukannya dulu kau bilang tidak butuh apa-apa dariku? Ejeknya ringan, membuat perih di dadaku. Dia mengingat kata-kataku saat perceraian dulu, ketika dengan bangga kukatakan aku bisa mandiri. Ini tentang ibu, Mas. Ibu sakit keras. Dokter bilang butuh operasi transplantasi ginjal. Suaraku mulai tercekat. Biayanya 350 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dia terdiam sejenak. Aku bisa mendengar suara riuh rendah meeting di belakangnya. Jadi, kau mau pinjam uang? Apapun, Mas. Aku mau kerja. Apa saja. Atau kalau Mas mau meminjamkan. Kerja? Potongnya tiba-tiba. Suaranya terdengar seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kebetulan sedang ada lowongan untuk office girl. Posisinya untuk menggantikan karyawan yang cuti hamil. Office girl? Pekerjaan yang dulu selalu kulihat diremehkan olehnya. Posisi yang menurutnya hanya untuk orang-orang tanpa skill khusus. Tugasnya bersih-bersih, atur jadwal meeting, ambil kopi, dan urus dokumen kecil-kecil. Lanjutnya dengan nada datar. Gajinya 5 juta sebulan. Cukup untuk membantumu, kan? 5 juta. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya operasi ibu. Butuh hampir 6 tahun untuk mengumpulkan 350 juta dengan gaji segitu, tanpa memperhitungkan biaya hidup sehari-hari. 5
5 juta. Mas, ucapku lirih, tak percaya. Ya, mau atau tidak? Suaranya terdengar tidak sabar. Kalau tidak, aku harus cari orang lain. Banyak yang mengantri untuk posisi ini. Aku memandang ke arah kamar ibu. Bayangan wajahnya yang pucat dan lemah terlintas di benakku. Tangannya yang dingin, napasnya yang tersengal-sengal. Air mata mulai menggenang di mataku lagi. Tapi ibu butuh operasi secepatnya. Mas, 3 bulan paling lambat. Ah, iya, 350 juta, kan? Ujarnya seperti baru teringat. Dengarlah, Dinda. Hidup itu keras. Aku tidak bisa memberimu uang segitu dengan cuma-cuma. Tapi dengan kerja di sini, setidaknya kau punya penghasilan. Siapa tahu ada bonus atau kenaikan gaji nanti. Bonus? Kenaikan gaji? Aku tahu itu hanya janji kosong. Tapi apa pilihanku? Menolak dan membiarkan ibu meninggal perlahan? Dinda, aku tidak punya waktu seharian untukmu. Mau atau tidak? Suaranya semakin tidak sabar. Dengan mata tertutup rapat dan air mata yang akhirnya menetes deras, aku menjawab, mau, Mas. Aku terima tawaran Mas. Terima kasih. Bagus. Datang besok jam 8 pagi. Jangan terlambat. Dan, Dinda. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih merendahkan. Ingat posisimu sekarang. Jangan berharap perlakuan khusus. Telepon diputus begitu saja. Aku terduduk lemas di kursi. Ponsel terjatuh dari genggamanku. Tangisku akhirnya meledak. Tak terbendung lagi. Tubuhku menggigil hebat di ruang tunggu yang dingin itu. Aku baru saja menjual harga diriku dengan harga yang sangat murah. Tapi ketika kulihat ke arah kamar ibu, ku ketahui bahwa ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan. Maafkan aku, ibu, bisikku pelan sambil membersihkan air mata. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Meski harus menjadi office girl di perusahaan mantan suami sendiri. Meski harus menanggung segala penghinaannya. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar ibu. Wajahnya yang tenang dalam tidur memberiku kekuatan untuk terus maju. Besok akan menjadi hari yang berat. Tapi selama napas ibu masih berdetak, aku akan terus berjuang. Matahari pagi menyinari kota dengan sinar keemasan yang seharusnya membawa harapan. Tapi bagiku, cahaya itu justru menerangi jalan menuju penghinaan. Aku berdiri lama di depan lemari, menatap kosong koleksi busanaku yang dulu begitu cantik dan berkualitas. Ada gaun-gaun mewah pemberian Mas Lukman saat kami masih bersama. Ada juga setelan kerja modis yang kupakai saat masih menjadi istrinya. Semua itu sekarang bagai mengenangkan masa lalu yang tak mungkin terulang. Dengan napas berat, aku akhirnya mengambil kemeja putih polos dan bawahan hitam sederhana. Pakaian yang kubicara khusus untuk hari pertama kerjaku yang memalukan ini. Selamat pagi, Endut, sapa ibu dari kamarnya. Suaranya masih lemah, tapi lebih baik dari kemarin. Dinda sudah siap kerja. Aku berusaha tersenyum lebar, menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti hati. Iya, Bu. Ibu istirahat saja ya. Nanti malam aku pulang dan bawa makanan kesukaan ibu. Ibu mengulurkan tangannya, memegang erat tanganku. Jangan terlalu capek, Nak. Ibu bersyukur kamu dapat pekerjaan, tapi jangan paksakan diri. Andai saja ibu tahu di mana aku akan bekerja dan untuk siapa aku akan bekerja. Andai saja ibu tahu betapa hancurnya harga diriku hari ini. Tapi semua kusimpan rapat-rapat. Aku hanya mencium keningnya sebelum berbalik dan meninggalkan rumah dengan langkah berat. Perjalanan ke kantor Mas Lukman terasa seperti perjalanan menuju eksekusi. Setiap langkahku semakin mendekatkan pada pintu penghinaan. Gedung megah setinggi 30 lantai itu berdiri anggun dengan kaca-kaca berkilauannya, mencerminkan kesuksesan dan kekayaan yang kini sangat kontras dengan keadaanku. Permisi, saya karyawan baru, kataku pada satpam di lobi dengan suara bergetar. Satpam itu memandangku dari atas ke bawah, matanya penuh penilaian. Office girl yang baru? Nama? Dinda. Jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu memberikan kartu akses. Lantai 15. Jangan sampai hilang, nanti didenda. Lift yang membawaku ke lantai 15 terasa seperti kotak penyiksaan.
Di dalamnya, ada beberapa karyawan yang berbusana rapi dengan setelan jas dan dress elegan. Mereka memandangku dengan pandangan sekilas, lalu mengabaikanku. Aku bisa merasakan bagaimana mereka menilaimu hanya dari pakaian sederhana yang kukenakan. Saat pintu lift terbuka, aku disambut oleh resepsionis yang cantik dan bersikap profesional. "Kamu Dinda? Silakan tunggu di sini. Nanti akan diantar ke HRD." Aku duduk di sofa lobi, merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Suara telepon berdering, ketikan keyboard, dan obrolan bisnis di sekitarku membuatku semakin sadar bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang dulu juga pernah kujalani sebagai istri sang CEO. "Kamu Dinda," seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal mendatangiku. "Saya Bu Rathi dari HRD. Mari ikut saya." Aku mengikutinya melalui koridor panjang yang dindingnya dipenuhi penghargaan perusahaan. Foto-foto Mas Lukman menerima berbagai piagam menghiasi dinding. Senyum percaya dirinya menyakitkan hatiku. "Kamu akan bertugas sebagai office girl pengganti sementara selama 6 bulan. Jelas Bu Rathi saat kami tiba di ruang HRD yang sempit. "Tugasmu membersihkan area kerja, menyiapkan meeting room, mengatur dokumen, dan tugas administratif sederhana lainnya. Gaji 5 juta per bulan, sudah termasuk tunjangan." Dia memberikan sepaket seragam office girl, beberapa set kemeja putih dan bawahan hitam dengan logo perusahaan di dada kiri. Seragam yang akan membuat siapapun tahu bahwa aku adalah staf paling rendah di sini. "Ganti seragammu, lalu laporkan pada Mbak Amira di marketing. Dia yang akan membimbingmu," perintah Bu Rathi sebelum meninggalkanku sendirian di ruang ganti kecil. Saat aku keluar dengan seragam office girl, rasanya seperti memakai jubah aib. Setiap langkahku di koridor sepi itu terasa berat. Seakan semua mata menatapku meski tidak ada seorang pun di sana. "Kamu office girl yang baru?" Suara yang sangat kukenal menyapaku dari belakang. Aku berbalik pelan, menemui sosok Amira yang cantik dengan setelan merah menyala yang sangat kontras dengan seragam sederhanaku. "Aku Dinda," jawabku, menundukkan pandangan. Amira tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. "Oh iya, Lukman bilang kamu akan mulai hari ini." Dia memanggil Mas Lukman dengan nama depan, menunjukkan kedekatan mereka. "Mari, aku perkenalkan dengan tim dan tunjukkan tugasmu." Aku mengikutinya ke area marketing yang luas dan modern. Semua mata tertuju padaku saat Amira memperkenalkanku. "Semuanya, ini Dinda, office girl baru kita. Dia akan membantu membersihkan area kerja kita dan tugas-tugas kecil lainnya." Nada suaranya sedikit merendahkan. "Dinda, ini meja meeting room. Kamu harus pastikan selalu bersih dan siap digunakan. Mulai dengan yang ini, masih ada bekas kopi dari meeting tadi pagi." Dia menunjuk noda coklat di atas meja kayu mahal. Beberapa staf marketing tersenyum sinis, ada yang langsung kembali ke pekerjaannya dengan acuh. Dan ini, Amira berjalan ke meja kerjanya yang besar. "Kopiku pagi ini. Tolong ambilkan yang baru. Dengan 2 sendok gula. Bukan 1, bukan 3, 2. Paham?" Aku mengangguk pelan, berusaha menahan malu yang membara di pipi. "Baik, Mbak. Sebaiknya kamu ingat preferensi kopi semua orang di sini," tambahnya sambil duduk di kursi ergonomisnya yang mewah. "Itu akan memudahkan pekerjaanmu." Saat aku berjalan menuju dapur kecil untuk membuat kopi, aku mendengar bisikan-bisikan dari balik cubikle. "Itu kan mantan istri Pak Lukman?" "Iya, dulu dia sering kesini dengan pakaian mewah, sekarang jadi office girl kita." "Jatuh banget ya, pantas Pak Lukman memilih Amira." Setiap kata seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hati. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Aku harus mengingatkan diri sendiri berulang kali. Ini untuk ibu. Semua penghinaan ini untuk ibu. Ketika aku kembali membawa kopi untuk Amira, dia menerimanya tanpa sepatah kata terima kasih. "Sekarang tolap bersihkan toilet wanita di ujung sana." Ada yang mampir bilang tadi ada yang tersumbat. "Toilet?" Aku mengerjapkan mata, tak percaya. Tapi aku hanya bisa mengangguk dan berbalik, menahan air mata yang sudah siap jatuh. Di tengah perjalanan menuju toilet, dari ujung koridor, aku melihatnya. "Mas Lukman."
Dia berdiri dengan setelan jas abu-abu yang sangat pas di tubuhnya, sedang berbicara dengan beberapa direksi. Mataku bertemu dengannya sepersekian detik. Aku melihat sedikit kejutan di matanya, lalu berubah menjadi acuh tak acuh sebelum dia berpaling dan melanjutkan pembicaraannya, seolah aku tak lebih dari perabot yang bergerak. Di saat itulah aku menyadari sepenuhnya. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku sekarang hanya seorang office girl. Seorang yang tak berarti di mata mantan suamiku sendiri. Dan hari ini baru awal dari 6 bulan penyiksaan batin yang harus kujalani. Minggu-minggu berlalu dalam rutinitas yang memalukan dan menyiksa. Setiap pagi, aku memasuki gedung megah itu dengan kepala tertunduk. Seragam office girlku terasa seperti baju tahanan yang mengingatkanku pada kehancuran harga diriku. Kantor Mas Lukman telah berubah menjadi lapangan permainan bagi Amira dan beberapa staf lainnya untuk menunjukkan kekuasaan mereka, dengan aku sebagai sasaran empuknya. Dinda. Ruang meeting utama masih berantakan. Aku lihat ada debu di sudut jendela. Teriak Amira suatu pagi, tangannya berkacak pinggang sambil berdiri di depan meja kerjanya yang mewah. Beberapa karyawan di sekitarnya tersenyum sinis, menikmati pemandangan itu. Aku sudah membersihkannya tadi pagi. Mbak, jawabku lemah. Tangan masih memegang lap dan semprotan pembersih kaca. Amira mendekatiku. High heelsnya berderak di lantai marmer. Berani membantah? Aku baru saja dari sana dan masih kotor. Sekarang ulangi lagi. Dia melemparkan selembar tisu ke tanganku. Dan lap sampai bersih. Aku ingin bisa melihat bayanganku di kaca itu. Dengan napas berat, aku berbalik menuju ruang meeting. Tapi belum sampai beberapa langkah, suaranya kembali memanggil. Dan Dinda, kopiku. Jangan lupa. Setiap hari adalah pengulangan penghinaan yang sama. Jika bukan Amira, maka beberapa staf marketing lainnya yang ikut-ikutan memperlakukan aku dengan seenaknya. Dinda, tolong print dokumen ini 10 rangkap. Dan jangan salah, ya. Aku sedang buru-buru, pinta seorang staf marketing muda bernama Rian, melemparkan flash disk ke arahku tanpa melihat. Tapi, tugasku bukan. Dengar, office girl yang dulu selalu membantu kami. Kau mau bilang tidak bisa? Potongnya dengan nada mengancam. Aku bisa laporkan pada Mbak Amira kalau kau tidak kooperatif. Aku menghela napas, mengambil flash disk itu. Baik, akan kuselesaikan. Dan jangan lama-lama. Meeting Pak Lukman mulai 15 menit lagi. Nama Mas Lukman disebut dengan sengaja, seolah mengingatkanku pada posisiku yang sekarang di matanya. Aku bergegas ke ruang printer, sementara di sekelilingku, bisikan-bisikan tak pernah berhenti. Dia dulu sombong sekali waktu masih jadi istri Pak Lukman, desis seorang wanita dari balik cubiklennya. Sekarang lihat sendiri, harus nurut sama kita. Aku dengar dia dipecin karena tidak bisa memberi keturunan. Tambah yang lain dengan suara berbisik, tapi cukup keras sampai ke telingaku. SHHH, dia dengar nanti. Biarkan saja dengar. Memangnya dia bisa apa? Lapor pada Pak Lukman? Haha. Tanganku mengepal erat saat aku mengambil printout yang masih hangat dari mesin printer. Air mata sudah tidak lagi mudah kutumpahkan. Sudah terlalu sering air mata itu mengalir di toilet saat jam istirahat, sampai-sampai aku merasa telah kehabisan air mata untuk ditangiskan. Siang itu, saat aku sedang membersihkan pantry, Mas Lukman lewat bersama beberapa tamu bisnis. Aku cepat-cepat menunduk, berharap dia tidak memperhatikanku. Tapi nasib berkata lain. Lukman, itu bukan. Salah satu tamu bisnisnya yang tampaknya mengenaliku dari masa lalu, menunjuk ke arahku. Mas Lukman berpaling. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah dengan pandangan dingin. Oh, itu office girl kami. Ada perlu apa? Bukan, aku kira dia dulu adalah. Kata tamu itu ragu. Sudah tidak relevan. Potong Mas Lukman cepat. Dinda, tolong ambilkan air mineral untuk tamu-tamu kita. Dan cepat. Aku mengangguk cepat, bergegas mengambil air mineral dari kulkas. Tangan tamanku gemetar saat menuangkannya ke dalam gelas. Saat aku membawa nampan berisi gelas-gelas air, tanpa sengaja kakiku tersandung kabel listrik yang tidak tertata rapi. Nampan itu terjatuh, gelas-gelas berhamburan dan air tumpah kemana-mana. Yang lebih parah,
Sebagian air mengenai celana Mas Lukman. "Dinda, tidak bisakah kau lebih hati-hati?" hardiknya, wajahnya memerah karena malu di depan tamunya. Aku minta maaf, Mas." "Pak Lukman," koreksiku cepat, menyadari bahwa aku tidak boleh memanggilnya Mas di depan orang lain. "Lihat apa yang kau perbuat." Amira yang mendengar keributan datang menghampiri. "Dinda, kau benar-benar tidak berguna. Sekarang ambil lap dan bersihkan ini." Aku berlutut, tangan gemetar membersihkan genangan air dengan lap yang tadi kupakai untuk membersihkan pantry. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Di depanku, berdiri mantan suamiku yang dengan dingin memandangiku seperti melihat sampah. "Sudah, Lukman, ayo kita lanjutkan meeting di ruang saya," usul Amira, menyentuh lengan Mas Lukman dengan akrab. "Biarkan dia membersihkan kekacauannya sendiri." Mereka pergi, meninggalkanku sendirian di lantai basah dengan perasaan hancur berkeping-keping. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu berbisik-bisik, ada yang tertawa terbahak-bahak. "Office girl payung," ejek seseorang. Aku menunduk, terus membersihkan dengan air mata yang akhirnya jatuh lagi, bercampur dengan genangan air di lantai. Pikiranku melayang kepada ibu yang sedang terbaring di rumah sakit. Wajahnya yang lemah namun penuh kasih menjadi satu-satunya alasan yang membuatku terus bertahan. "Ini untuk ibu," bisikku pada diri sendiri sambil terus mengelap lantai. "Semua ini akan berguna untuk kesembuhan ibu." Tapi di sudut hati yang paling dalam, sebuah pertanyaan mulai menggeliat. Berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam penyiksaan mental seperti ini? Dan apakah semua pengorbanan ini akan benar-benar sebanding dengan kesembuhan ibu? Hari itu, tugasku adalah merapikan arsip-arsip lama di ruang penyimpanan dokumen di lantai 14. Ruangan itu sempit, pengap, dan dipenuhi dengan debu yang menari-nari dalam sinar matahari yang masuk dari jendela kecil. Rasanya seperti metafora untuk hidupku sekarang, tersembunyi, penuh dengan kenangan usang, dan diliputi oleh kegelapan yang pekat. Tanganku secara mekanis menyusun kembali berkas-berkas dokumen dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk beberapa dari masa ketika aku masih menjadi istri Mas Lukman dan kadang mengunjungi kantornya dengan status yang sangat berbeda. Saat itulah, pintu ruang arsip yang berat itu terbuka dengan perlahan. Aku mengira itu salah satu staf yang butuh dokumen, tapi yang muncul adalah sosok yang tak asing. Pria berpenampilan rapi dengan jas navy blue yang pas di tubuhnya, senyum yang hangat, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. "Dinda, bukan?" Pria itu menyapa. Suaranya lembut tapi punya wibawa. "Mas Dodi, kita pernah bertemu di acara amal tahun lalu." Aku terkejut, tak menyangka ada yang masih mengenaliku, apalagi mengingat namanya. "Maaf, saya Dinda. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Mas Dodi menutup pintu perlahan, membuat ruang sempit ini terasa semakin kecil. Dia memandangiku dengan penuh simpati, tapi ada sesuatu di balik pandangannya yang membuatku sedikit waspada. "Aku mengamati kamu selama beberapa minggu terakhir," ujarnya, bersandar pada rak arsip di sebelahku. "Dan harus kukatakan, kondisimu sangat menyedihkan." Panas membara di pipiku. Aku menunduk, malu bahwa orang lain, terutama seseorang yang dulu mengenalku dalam posisi yang setara, melihat kejatuhanku yang begitu dalam. "Aku dengar tentang ibumu. Kondisinya cukup kritis, ya?" tanyanya, nada suaranya berubah menjadi lebih lembut. Aku mengangguk pelan, tanpa berani menatap matanya. "Ibu butuh transplantasi ginjal. Biayanya sangat besar. Dan Lukman memberimu pekerjaan sebagai office girl dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk biaya hidupmu, apalagi operasi ibumu." Mas Dodi menghela napas, seakan tidak percaya. Dia selalu begitu, dingin dan tidak punya empati kepada orang yang dulu paling dekat dengannya. Aku diam saja, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Mas Lukman adalah mantan suamiku, dan kritik dari pesaing bisnisnya terasa aneh di telingaku. "Dengarkan, Dinda." Mas Dodi mendekat, suaranya berbisik serius. "Aku tidak ingin melihatmu tersiksa seperti ini. Dan aku yakin kau punya potensi yang jauh lebih besar dari sekadar membersihkan kotoran orang lain." Dia berhenti sejenak, memastikan tidak ada yang mendengarkan di balik pintu. "Aku menawarkanmu sesuatu.
Posisi sebagai strategic consultant paruh waktu di perusahaanku. Kau bisa bekerja dari rumah, dengan jam kerja fleksibel. Gajinya 15 juta sebulan. Mataku membelalak. Jumlah itu 3 kali lipat dari gajiku sekarang. Tapi hatiku langsung waspada. Apa yang harus saya lakukan? Mas Dodi tersenyum, memahami keraguanku. Aku butuh wawasanmu tentang Lukman. Bukan rahasia perusahaan atau data internal. Cepatnya menambahkan melihat ekspresiku yang khawatir. Tapi insight tentang cara pikirnya, kebiasaannya dalam mengambil keputusan, pendekatannya terhadap masalah. Kau adalah mantan istrinya, Dinda. Tidak ada yang lebih memahami pola pikir seseorang daripada mantan pasangannya. Apa itu etis? Tanyaku ragu-ragu. Ini bisnis, Dinda. Semua perusahaan melakukan competitive intelligence. Aku hanya memintamu menganalisis tren publik dan kampanye mereka yang sudah diluncurkan, lalu memberikan pendapatmu berdasarkan pengamatan dan pengetahuanmu tentang Lukman. Semua akan dilakukan secara profesional dan legal. Dia mengeluarkan kartu namanya dari saku jas. Pertimbangkan tawaranku. Dengan gaji ini, kau bisa membayar pengobatan ibumu lebih cepat. Kau tidak perlu terus-menerus dihina oleh Lukman dan Amira. Nama Amira disebut dengan sengaja, seakan dia tahu betul bagaimana perempuan itu memperlakukan aku. Kenapa Anda mau membantu saya? Tanyaku penuh curiga. Mas Dodi menghela napas. Karena aku percaya pada keadilan. Lukman telah memperlakukanmu dengan tidak adil. Dan sebagai pebisnis, aku tahu nilai sebuah insight. Kau memiliki keduanya. Pengetahuan tentang rival bisnisku dan motivasi yang kuat untuk sukses. Dia menaruh kartunya di tanganku. Telepon aku jika kau tertarik. Kita bisa bertemu untuk membicarakan detailnya. Saat dia berbalik untuk pergi, dia berhenti sejenak. Oh, dan Dinda? Jangan khawatir tentang kerahasiaan. Aku akan mengatur semuanya sehingga tidak ada yang tahu, termasuk Lukman. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku sendiri dalam ruang arsip yang pengap. Kartu nama di tanganku terasa berat. 15 juta sebulan. Hampir tidak bisa kupercaya. Dengan gaji segitu, aku bisa membayar uang muka operasi ibu dalam 2 bulan. Tapi di sisi lain, rasanya seperti pengkhianatan. Meski Mas Lukman telah memperlakukan aku dengan buruk, bekerja untuk pesaingnya terasa seperti melangkahi batas yang seharusnya tidak kulewati. Aku memandangi berkas arsip di sekelilingku. Dokumen-dokumen bisnis Mas Lukman dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa bahkan dari masa ketika kami masih bersama, ketika aku masih percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Maafkan aku, Ibu. Bisikku pelan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kartu nama itu kusimpan rapat-rapat di saku celanaku. Sebuah harapan baru di tengah keputusasaan. Sebuah jalan keluar dari penghinaan yang kualami setiap hari. Tapi juga sebuah langkah yang bisa mengubah segalanya. Untuk lebih baik, atau justru lebih buruk. Malam itu, aku duduk termenung di samping ranjang ibu di rumah sakit. Lampu temaram menerangi wajahnya yang tenang dalam tidur. Namun kerutan di dahinya masih jelas terlihat, seakan menggambarkan penderitaan yang tak terucapkan. Tangannya yang kurus dan dipenuhi bintik-bintik usia terasa dingin dalam genggamanku. Monitor di samping ranjang terus menampilkan grafik detak jantungnya yang tidak teratur. Pengingat nyata bahwa waktu untuk ibu semakin menipis. Dinda, anak ibu yang kuat, bisik ibu tiba-tiba, matanya terbuka perlahan. Kenapa wajahmu muram sekali malam ini? Aku tersenyum getir, merapikan selimutnya. Tidak apa-apa, Bu. Cuma lelah saja. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Jangan berbohong pada ibu. Sejak kecil, ibu selalu bisa membaca wajahmu. Ada sesuatu yang mengganggumu. Air mata yang kutahan sepanjang perjalanan pulang dari kantor akhirnya menetes. Ibu, apa kita harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup? Meski caranya mungkin tidak sepenuhnya benar. Ibu memandangiku dengan mata berbinar penuh kebijaksanaan. Nak, dalam hidup ini, yang terpenting adalah niat kita. Jika niatmu tulus untuk kebaikan, Tuhan akan membukakan jalan. Tapi ingat, jangan sampai dalam mencari rezeki, kau kehilangan jati dirimu.
Perkataan ibu itu terus terngiang-ngiang di kepalaku saat aku pulang ke apartemen kecil kami yang sekarang terasa semakin sempit dan suram. Kartu nama Mas Dodi masih tersimpan di dompetku. Terasa seperti bara panas yang siap membakar. Keesokan harinya di kantor, penghinaan yang kuterima terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Dinda, kopiku terlalu manis. Buat lagi. Hardik Amira melemparkan cangkir kopi ke hadapanku, hampir saja mengenai seragammu. Cairan coklat panas tumpah dan mengotori lantai. Tapi tadi Mbak bilang 2 sendok gula. Protesku lemah. Jangan membantah. Sekarang ambil lap dan bersihkan ini, lalu buatkan kopi yang baru. Saat aku membersihkan tumpahan kopi, Mas Lukman lewat dengan beberapa tamu penting. Dia bahkan tidak melirikku, seolah aku hanyalah bagian dari furnitur yang tak berarti. Tapi yang lebih menyakitkan, salah satu tamunya adalah ibu kandung Mas Lukman sendiri, perempuan yang dulu memanggilku anak dan bersumpah akan selalu mendukungku. Lukman, itu, kata mertuaku dulu, suaranya tercekat. Sudah, Bu. Dia bukan bagian dari keluarga kita lagi, potong Mas Lukman cepat, mengarahkan ibunya pergi dari sana. Pandangan terakhir ibu mertuaku dulu penuh dengan rasa iba dan penyesalan, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Hanya mengikuti anaknya, meninggalkanku sekali lagi. Saat jam istirahat, aku menyelinap ke tangga darurat, tempat satu-satunya di gedung ini yang memberiku privasi. Tangisku akhirnya meledak. Semua penghinaan, semua pandangan merendahkan, semua kenangan pahit, semuanya membanjiri diriku. Dari dalam dompet, ku keluarkan kartu nama Mas Dodi. Nomor teleponnya terpampang jelas, seakan menggoda untuk kuhubungi. 15 juta. Dengan uang segitu, dalam 2 bulan aku sudah bisa membayar uang muka operasi ibu. Dalam setahun, aku bisa melunasi semuanya. Tapi bayangan Mas Dodi yang adalah rival bisnis Mas Lukman membuatku ragu. Apakah ini bentuk balas dendam? Apakah aku akan menjadi alat untuk menjatuhkan mantan suamiku sendiri? Tuhan, beri aku petunjuk, bisikku, menatap langit-langit beton yang suram. Saat aku kembali ke area kerjaku, kebetulan aku melewati ruang rapat di mana Mas Lukman dan Amira sedang presentasi. Melalui kaca, aku bisa melihat slide presentasi mereka yang berisi strategi untuk mengambil alih perusahaan kecil yang sedang kesulitan keuangan. Ekspresi Mas Lukman begitu dingin dan penuh perhitungan, tanpa sedikit pun empati pada pemilik perusahaan yang akan diambil alihnya. Mereka tidak peduli siapa yang harus diinjak untuk mencapai kesuksesan. Bisikku pada diri sendiri. Lalu mengapa aku harus peduli pada mereka? Malam itu, setelah memastikan ibu sudah tertidur nyenyak, aku berdiri di balkon apartemen kecil kami. Kota di bawah terlihat begitu indah dengan gemerlap lampunya. Tapi hatiku terasa hampa. Kartu nama Mas Dodi ada di tanganku, ponsel di tangan yang lain. Dengan napas berat, akhirku kutekan nomor itu. Halo, ini Dinda, kataku saat sambungan telepon terbuka. Dinda, aku senang kau menelepon, sahut Mas Dodi di seberang. Apa kau sudah membuat keputusan? Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam. Saya terima tawaran Bapak, tapi dengan syarat, saya tidak akan memberikan informasi rahasia atau data internal. Hanya analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan umum. Tentu, Dinda. Itu yang kuminta, jawab Mas Dodi meyakinkan. Bagaimana kalau kita bertemu besok malam untuk membicarakan detail kontraknya? Di kafe di Hotel Merdeka, jam 7. Baik, saya akan datang. Saat aku menutup telepon, ada perasaan lega yang aneh bercampur dengan kecemasan. Aku baru saja mengambil langkah yang akan mengubah hidupku, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi ketika kuingat wajah ibu yang semakin pucat dan tagihan rumah sakit yang terus menumpuk, aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Maafkan aku, Ibu, bisikku pada angin malam. Tapi demi kesembuhanmu, aku harus mengambil risiko ini. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari pagi yang menyelinap melalui celah tirai jendela apartemen kecil kami seharusnya membawa kehangatan. Tapi yang kurasakan justru kegelisahan yang mendalam. Hari ini adalah hari pertama aku menjalani kehidupan ganda, sebagai office girl yang dihinakan di siang hari,
dan sebagai konsultan misterius di malam hari. Dinda, kenapa kamu terlihat tegang sekali? Tanya ibu saat aku menyuapinya bubur hangat. Aku memaksakan senyum. Hanya memikirkan pekerjaan, Bu. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Wajah ibu menunjukkan keraguan, tapi dia tidak mengejar lebih lanjut. Ingat nak, apapun yang terjadi, ibu selalu bersyukur memiliki anak sekuat kamu. Kata-kata ibu itu seperti pedang bermata dua, memberi kekuatan sekaligus membuatku merasa bersalah atas rahasia yang kusimpan. Perjalanan ke kantor Mas Lukman pagi itu terasa berbeda. Aku masih mengenakan seragam office girl yang sama, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Tatapan kosongku kini berisi perhitungan. Telingaku menyaring setiap percakapan yang bisa memberiku wawasan berharga. Dinda, dari tadi kamu melamun saja. Ini meja meeting penuh dengan bekas snack, cepat dibersihkan. Hardik Amira pagi itu, menunjuk ke ruang meeting dengan ekspresi kesal. Segera, Mbak, jawabku singkat sambil mengambil peralatan kebersihan. Saat membersihkan meja, aku memperhatikan dengan saksama dokumen-dokumen yang tertinggal. Tidak ada yang bersifat rahasia, hanya agenda meeting dan slide presentasi umum tentang perkembangan produk terbaru. Tapi bahkan informasi sederhana ini bisa berharga bagi Mas Dodi. Siang hari, saat semua karyawan pergi untuk makan siang, aku menyelinap ke tangga darurat dan membuka ponselku. Ada pesan dari Mas Dodi, semua berjalan sesuai rencana. Ingat, kita bertemu jam 7 malam. Jantungku berdebar kencang. Aku cepat-cepat mematikan ponsel dan kembali ke ruang pantry, tepat saat Amira masuk. Dari mana kamu? Aku butuh dokumen ini difotokopi 10 rangkap. Perintahnya, melemparkan setumpuk kertas. Baik, Mbak, jawabku, menerima dokumen itu. Sore hari, saat aku sedang mengantarkan dokumen ke berbagai departemen, tanpa sengaja aku mendengar percakapan menarik antara Mas Lukman dan Kepala Departemen Marketing. Proyek dengan PT Sentosa harus kita menangkan, kata Mas Lukman dengan suara tegas. Mereka adalah klien potensial dengan anggaran besar. Aku ingin semua sumber daya dialokasikan untuk ini. Tapi Lukman, kita sudah menjalankan kampanye untuk produk baru. Tim kita sudah kewalahan, protes kepala marketing. Aku tidak peduli. Kerjakan. Atau aku cari orang yang bisa, bentak Mas Lukman sebelum masuk ke ruang kerjanya. Informasi ini berharga. Aku cepat-cepat mencatatnya dalam ponselku saat ada kesempatan. Jam 5 sore, aku segera pulang setelah shift berakhir. Waktunya terbatas. Aku harus mengganti pakaian dan bersiap untuk pertemuan dengan Mas Dodi. Maaf ibu, malam ini aku ada rapat kerja, kataku pada ibu sambil mencium keningnya. Ibu memandangku dengan mata berbinar. Rapat? Tapi kamu kan office girl, simpulkan dengan getir. Ibu, percayalah padaku. Ada hal baik yang sedang terjadi. Dengan cepat aku berganti pakaian, meninggalkan seragam office girl dan mengenakan busana kasual yang rapi. Tidak mewah, tapi setidaknya tidak membuatku merasa seperti pelayan. Pertemuan dengan Mas Dodi di kafe Hotel Merdeka berlangsung dalam suasana yang sama sekali berbeda dari lingkungan kerjaku siang tadi. Dinda, senang kau bisa datang, sambut Mas Dodi, berdiri untuk menyambutku. Silakan duduk. Kafe yang elegan dengan lampu temaram dan alunan musik jazz lembut membuatku sedikit rileks. Tapi ketegangan masih terasa. Sebelum kita mulai, ini kontrak kerjamu, ujar Mas Dodi, menyodorkan selembar dokumen. Seperti yang kujanjikan, posisimu sebagai strategic consultant paruh waktu. Gaji 15 juta per bulan, dibayar di awal setiap bulan. Tugasmu memberikan analisis tentang pola pikir dan kebiasaan bisnis Lukman berdasarkan pengamatanmu. Aku membaca kontrak itu dengan cermat. Semuanya tampak profesional dan transparan. Tidak ada klausul yang memintaku untuk memberikan informasi rahasia. Bagaimana dengan kerahasiaan identitasku? Tanyaku. Kau akan bekerja dengan nama samaran. Hanya aku dan sekretaris pribadiku yang tahu identitasmu. Laporanmu akan disampaikan melalui email terenkripsi, jelas Mas Dodi. Dengan hati yang masih berdebar, akhirnya ku tanda tangani kontrak itu. Selamat bergabung, Dinda, ucap Mas Dodi sambil tersenyum. Sekarang,
Ceritakan padaku apa yang kau amati hari ini. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Hari ini aku mendengar Mas Lukman, maksudnya Lukman, sedang fokus pada proyek dengan PT Sentosa. Dia mengalokasikan semua sumber daya untuk itu, bahkan mengorbankan kampanye produk baru. Matanya berbinar. Informasi yang sangat berharga. PT Sentosa adalah klien yang juga sedang kami kejar. Dengan tahu bahwa Lukman sedang fokus ke sana, kami bisa mengalihkan strategi untuk mengambil klien-klien lainnya yang mungkin dia abaikan. Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Aku memberikan semua pengamatanku. Tidak ada yang bersifat rahasia. Hanya pola perilaku dan prioritas bisnis yang bisa dilihat oleh siapapun yang memperhatikan dengan saksama. Saat pulang, aku membawa cek pertama, 15 juta rupiah. Tanganku gemetar memegang kertas berharga itu. Dengan uang ini, aku bisa langsung membayar uang muka operasi ibu. Tapi di balik perasaan lega, ada kegelisahan yang menggerogoti. Hari ini adalah awal dari kehidupan gandaku. Di siang hari, aku adalah Dinda si office girl yang dihinakan. Di malam hari, aku adalah konsultan berpenghasilan besar. Dan di antara kedua dunia itu, ada rahasia yang harus kujaga. Sebuah permainan berbahaya yang bisa menghancurkanku jika terbongkar. Saat aku tiba di rumah, ibu sudah tertidur. Kuletakkan cek itu di meja kecilnya, bersama secarik pesan. Untuk kesembuhan ibu. Jangan khawatir, semua ini hasil kerjaku yang halal. Tapi apakah benar-benar halal? Pertanyaan itu terus menggangguku sepanjang malam, membayangi tidurku yang gelisah. Aku telah melangkah ke dalam dunia yang samar, di mana batas antara benar dan salah mulai kabur. Dan yang paling kutakutkan, apakah suatu hari nanti, aku akan menjadi seperti Mas Lukman dan Amira, yang begitu mudah menginjak orang lain untuk mencapai tujuan? Minggu-minggu berlalu dalam ritme kehidupan ganda yang melelahkan. Pagi hingga sore aku menjadi Dinda si office girl yang patuh dan sering dihinakan. Sementara malam hari dan akhir pekan aku habiskan untuk menganalisis data dan menyusun laporan untuk Mas Dodi. Kedua dunia ini terasa seperti dua kutub yang bertolak belakang. Satu penuh penghinaan dan rasa tidak berdaya, sementara yang lain memberiku kekuatan dan harapan. Suatu Senin pagi, aku datang dengan membawa semangat baru. Malam sebelumnya, laporanku tentang kebiasaan Mas Lukman yang cenderung mengabaikan proyek-proyek kecil dan menengah telah membantu perusahaan Mas Dodi memenangkan 3 klien potensial. Bonus yang kuterima cukup untuk membayar 1 tahap pengobatan ibu. Dinda, kamu kok belakangan sering melamun? Tegur Amira tiba-tiba, menyadarkanku dari lamunanku. Dia berdiri di depan mejaku dengan tangan berkacak pinggang, matanya menyipit penuh curiga. Aku hanya memikirkan tugas-tugas yang harus diselesaikan, Mbak, jawabku sambil berusaha tenang. Amira mendekat, high heels-nya berdetak di lantai marmer. Tugas-tugas? Atau sesuatu yang lain? Dia berjalan mengitariku, seperti predator yang mengamati mangsanya. Aku perhatikan kamu belakangan ini berbeda. Dulu kamu selalu murung, sekarang ada sesuatu yang berubah. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu? Apakah ada yang memergoki pertemuanku dengan Mas Dodi? Aku tidak tahu maksud Mbak, kataku, berusaha tetap kalem sambil melanjutkan membersihkan meja kerja. Kamu jadi lebih percaya diri. Dan pakaianmu. Dia menyentuh kain kemejaku. Masih seragam office girl, tapi kualitasnya lebih baik. Kamu beli yang baru. Aku menghela napas. Memang benar, dengan gaji dari Mas Dodi, aku bisa membeli seragam yang lebih bagus dan tahan lama. Tapi kupikir tidak ada yang akan memperhatikan. Hanya kebetulan saja, Mbak, seragam yang lama sudah mulai rusak. Amira tidak terlihat convinced. Dan aku dengar dari beberapa staf, kamu sering terlihat buru-buru pulang. Ada apa? Jangan-jangan kamu punya pekerjaan sampingan yang tidak jelas. Seketika udara di sekitarku terasa panas. Aku harus berhati-hati dengan setiap kata. Tidak, Mbak. Ibu sedang sakit, jadi aku harus cepat pulang untuk merawatnya. Ah, iya, ibumu. Amira berhenti di depanku, matanya menatapku tajam. Tapi anehnya, tagihan rumah sakit ibumu tiba-tiba mulai terlunasi. Dari mana uangnya, Dinda? Gajimu di sini tidak cukup untuk itu.
Keringat dingin mulai membasahi keningku. Aku tidak menyangka Amira akan sampai menyelidiki keuanganku. Ada bantuan dari keluarga, Mbak. Keluarga? Amira tertawa kecil. Keluargamu kan hanya kamu dan ibumu. Atau ada keluarga lain yang membantumu? Nada suaranya penuh dengan implikasi tidak senonoh. Aku menahan amarah yang mulai membara. Tidak seperti itu, Mbak Amira. Dengar, Dinda. Dia mendekatkan wajahnya. Suaranya berbisik tajam. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi aku akan mengawasimu. Jika kau melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan ini. Dia berhenti sejenak, kau akan menyesal. Setelah ancaman itu, Amira benar-benar meningkatkan pengawasannya. Setiap gerak-geriku diawasi, setiap percakapan telepon didengarkan, bahkan saat aku pergi ke toilet pun dia sering mengirim seseorang untuk memastikan aku tidak melakukan hal mencurigakan. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang arsip, tempat pertemuanku yang pertama dengan Mas Dodi, Amira tiba-tiba muncul. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya dengan nada menuduh. "Merapikan arsip seperti yang diperintahkan, Mbak," jawabku sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sedang kusortir. Dia mengamati sekeliling ruangan, matanya menyapu setiap sudut. "Ruang ini memang cocok untuk pertemuan rahasia, ya? Terpencil, sepi." "Aku tidak mengerti maksud Mbak." "Jangan berpura-pura bodoh, Dinda. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan." Dia mengambil beberapa arsip dari tanganku dan memeriksanya secara acak. "Lukman mungkin tidak peduli, tapi aku tidak akan membiarkan ada tikus di perusahaan kami." Kutahan untuk tidak bereaksi terhadap kata tikus itu. "Jika Mbak tidak percaya, silakan periksa semua yang aku kerjakan." "Oh, tenang saja. Aku akan melakukannya," ancamnya sebelum akhirnya pergi, meninggalkan aku dengan jantung yang masih berdebar kencang. Malam itu, saat menyusun laporan untuk Mas Dodi, aku menceritakan kecurigaan Amira. "Kita harus lebih berhati-hati," pesan Mas Dodi melalui telepon. "Mungkin untuk sementara kita mengurangi frekuensi pertemuan langsung. Gunakan email terenkripsi saja." Tapi dia sudah curiga. "Mas, aku takut." "Jangan khawatir, Dinda. Selama kita tidak memberikan informasi rahasia, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi memang, waktumu di perusahaan Lukman mungkin tidak akan lama lagi." Kata-kata itu membuatku berpikir. Memang, dengan gaji dari Mas Dodi, aku tidak perlu lagi bertahan di perusahaan Mas Lukman. Tapi ada sesuatu yang membuatku ingin tetap di sana. Mungkin keinginan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar office girl. Atau mungkin rasa penasaran untuk melihat sampai sejauh mana Amira akan mencurigai aku. Keesokan harinya, Amira benar-benar meningkatkan tekanan. Dia menugaskan seseorang untuk mengawasiku sepanjang hari, memeriksa setiap dokumen yang kusentuh, bahkan memeriksa tas dan loker kerjaku saat aku sedang tidak ada. Tapi yang tidak mereka sadari, justru dalam pengawasan ketat ini, aku belajar lebih banyak tentang operasional perusahaan. Aku melihat bagaimana Mas Lukman mengambil keputusan, bagaimana dia mengalokasikan sumber daya, dan terutama, kelemahan-kelemahan dalam strateginya. Dan semua informasi umum ini, tanpa sadar mereka berikan padaku, justru menjadi senjata paling berharga untukku membantu perusahaan Mas Dodi. Ironisnya, semakin ketat mereka mengawasiku, semakin banyak yang kupelajari tentang cara kerja mereka. Tapi tekanan ini mulai membebani. Setiap hari aku harus hidup dalam ketegangan, selalu waspada, selalu berhati-hati dengan setiap kata dan tindakan. Dan yang paling menyakitkan, aku harus terus-menerus menerima penghinaan dari orang-orang yang tidak menyadari bahwa di luar kantor ini, nilai diriku jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Saat pulang ke rumah malam itu, ibu menyambutku dengan wajah khawatir. "Dinda, kamu terlihat sangat lelah. Apakah pekerjaanmu terlalu berat?" Aku memeluknya erat, menikmati kenyamanan dalam pelukannya. "Tidak apa-apa, Bu. Semua ini akan berharga pada waktunya." Tapi dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam permainan berbahaya ini? Dan ketika semuanya berakhir, akankah aku keluar sebagai pemenang? Atau justru kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidupku? Ketegangan di kantor semakin memuncak.
Amira seperti elang yang mengintai mangsanya, tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengawasiku. Tapi justru dalam pengawasan ketat ini, aku menemukan celah untuk mengumpulkan informasi berharga. Setiap perintah yang diberikan, setiap rapat yang kusiapkan, bahkan setiap dokumen umum yang kuantarkan, semuanya memberiku gambaran lebih jelas tentang strategi bisnis Mas Lukman. Suatu pagi, saat aku membersihkan ruang meeting usai presentasi penting, aku menemukan salinan slide presentasi yang tertinggal. Bukan dokumen rahasia, hanya materi umum tentang kampanye produk baru mereka. Tapi yang menarik perhatianku adalah pendekatan mereka yang sangat agresif dan fokus pada segmen pasar high-end. Lagi-lagi kamu mengobrak-abrik dokumen. Suara Amira membuatku melompat. Aku hanya membersihkan. Mbak, ini ada slide yang tertinggal. Jawabku sambil menyerahkan dokumen itu. Dia menyambutnya dengan curiga. Kamu baca? Hanya melihat sekilas saat membersihkan, kataku jujur. Amira menghela napas kesal. Lain kali jika ada dokumen tertinggal, langsung serahkan padaku. Jangan dibaca. Apa isinya rahasia? Tanyaku sengaja. Bukan urusanmu. Kembali ke pekerjaanmu, bentaknya sebelum berbalik pergi. Malam itu, di apartemen kecilku sambil menemani ibu yang sedang duduk di sofa, aku menganalisis informasi yang kudapat. Dengan bantuan laptop baru hasil gajiku dari Mas Dodi, aku menyusun laporan detail. Ibu, lihat ini, kataku sambil menunjukkan grafik yang kubuatan. Perusahaan Mas Lukman fokus pada produk mewah, tapi lupa bahwa pangsa pasar terbesar justru di kelas menengah. Ibu memandangi layar laptop dengan mata berbinar. Meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Kamu jadi seperti detektif, nak. Aku tersenyum. Ibu, ini bisnis. Tapi yang penting, dengan ini aku bisa membantu perusahaan lain sambil mendapatkan uang untuk pengobatan ibu. Dalam laporanku untuk Mas Dodi, aku merekomendasikan pendekatan yang berbeda. Alih-alih bersaing langsung di segmen high-end, fokuslah pada pasar menengah yang justru diabaikan Lukman. Dengan strategi harga yang kompetitif dan fitur yang sesuai kebutuhan, kita bisa menguasai pangsa pasar ini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyajikan kopi untuk rapat di kantor Mas Lukman, aku mendengar percakapan menarik. Laporan penjualan triwulan ini mengecewakan, keluh Mas Lukman pada tim marketing. Produk baru kita tidak mencapai target. Saya sudah bilang, Lukman, sahut Amira, kita harus evaluasi strategi. Fokus pada segmen high-end saja tidak cukup. Tapi itu brand image kita, bantah Mas Lukman. Sambil berpura-pura membersihkan meja di sudut ruangan, aku mendengarkan dengan saksama. Persis seperti yang kuperkirakan, strategi mereka tidak bekerja. Minggu berikutnya, kejutan besar terjadi. Perusahaan Mas Dodi meluncurkan produk serupa dengan harga lebih terjangkau dan fitur yang justru lebih sesuai dengan kebutuhan pasar menengah. Hasilnya langsung terlihat. Dalam hitungan hari, produk mereka laris manis. Dinda, ada apa dengan kopi ini? Terlalu pahit, teriak Amira suatu pagi, melemparkan cangkir kopi ke tempat sampah dengan kasar. Kau sengaja membuatku kesal karena tahu penjualan kita menurun. Aku minta maaf, Mbak. Akan kubuat yang baru, jawabku tenang, sambil dalam hati merasa puas melihat frustrasinya. Yang tidak ku ketahui, ternyata kesuksesan produk Mas Dodi itu sangat signifikan. Saat aku mengantarkan dokumen ke bagian keuangan, tanpa sengaja aku melihat laporan penjualan. Perusahaan Mas Lukman mengalami penurunan hampir 40% di segmen menengah. Lukman, ini tidak bisa dibiarkan. Hardik Amira dari dalam ruang kerjanya suatu sore. Suara mereka terdengar jelas sampai ke koridor. Kita kehilangan terlalu banyak pelanggan. Siapa yang bisa menduga Dodi akan mengambil strategi seperti itu? Sahut Mas Lukman dengan suara frustrasi. Seperti dia tahu persis kelemahan kita. Mendengar percakapan ini, jantungku berdebar kencang. Apakah mereka akan mencurigai aku? Malam itu, teleponku berdering. Dari seberang datang suara Mas Dodi yang gembira. Dinda, kamu tidak akan percaya. Strategimu berhasil luar biasa. Kita tidak hanya mendapatkan pangsa pasar baru, tapi juga membuat Lukman kelabakan. Aku dengar penjualan mereka turun drastis, kataku, mencoba menyembunyikan kegelisahan.
Lebih dari yang kau bayangkan, sahutnya antusias. Sebagai bentuk apresiasi, aku transfer bonus 50 juta ke rekeningmu. Ini di luar gaji bulananmu. 50 juta? Aku hampir tidak percaya. Jumlah itu cukup untuk membayar sebagian besar biaya operasi ibu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mas, terima kasih. Terima kasih kembali, Dinda. Insight MU sangat berharga. Oh, dan ada kabar baik lainnya. Beberapa klien Lukman beralih ke kita. Mereka merasa diabaikan karena fokus Lukman yang berlebihan pada segmen high-end. Saat menutup telepon, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku senang bisa membantu kesembuhan ibu. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Apakah aku telah melangkah terlalu jauh? Keesokan harinya di kantor, suasana semakin keruh. Mas Lukman mengadakan rapat darurat, dan dari ekspresi wajah semua yang keluar masuk ruang rapat, jelas bahwa situasinya serius. Dinda, panggil Mas Lukman tiba-tiba saat aku sedang membersihkan area resepsionis. Ini pertama kalinya dia memanggilku langsung sejak aku bekerja di sini. Saya, Pak, jawabku, berusaha tenang. Dia mendekat, matanya menyelidik. Kau sering membersihkan di sekitar ruang rapat. Pernah dengar percakapan tentang strategi perusahaan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Saya hanya office girl, Pak. Tidak pernah memperhatikan percakapan bisnis. Dia mengamati wajahku sekilas, lalu menghela napas. Ya, tentu saja. Untuk apa kau peduli dengan urusan bisnis? Saat dia berbalik pergi, aku melihat untuk pertama kalinya keraguan dan kecemasan di wajahnya. Ekspresi yang tidak pernah kulihat selama kami menikah dulu. Dan anehnya, daripada merasa puas, yang kurasakan justru sedih. Strategiku memang berhasil. Uang untuk operasi ibu hampir terkumpul lengkap. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Aku mulai mempertanyakan, apakah dengan membantu menjatuhkan mantan suamiku, aku telah menjadi sama seperti mereka yang dengan mudah menginjak orang lain? Saat pulang ke rumah malam itu, ibu menyambut dengan senyum lebar. Dinda, ada kabar baik. Rumah sakit bilang kita sudah bisa menjadwalkan operasi. Uangnya sudah cukup. Pelukan ibu yang hangat seharusnya membuatku bahagia. Tapi di balik senyumku, ada kegelisahan yang dalam. Kemenanganku hari ini mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak terduga di kemudian hari. Dan yang paling kutakutkan, apakah suatu hari nanti, aku harus mempertanggungjawabkan semua pilihanku ini? Suasana di kantor selama seminggu terakhir bagai sedang berada di tengah medan perang. Setiap karyawan berjalan dengan langkah terburu-buru, wajah-wajah tegang, dan bisikan-bisikan ketakutan menyebar di sepanjang koridor. Kinerja perusahaan yang terus menurun drastis telah mengubah kantor yang dulu penuh dengan energi positif menjadi kubangan kecemasan kolektif. Hari itu, aku sedang membersihkan area pantry ketika teriakan keras dari ruang rapat utama memecah kesunyian. Tidak bisa diterima. Proyek dengan PT Sentosa harusnya jadi milik kita. Suara Mas Lukman menggema melalui dinding kaca yang memisahkan ruang rapat dari area kerja. Ini adalah proyek terbesar tahun ini. Bagaimana bisa kita kalah dari Dodi? Aku perlahan mendekat, berpura-pura membersihkan jendela di dekat ruang rapat sambil berusaha mendengarkan. Lukman, tenang dulu, sahut Amira, mencoba menenangkan. Kita masih bisa. Tenang, bentak Mas Lukman memotong. Ini sudah proyek kelima yang kita kalah dari Dodi dalam sebulan terakhir. Seperti ada mata-mata di sini yang memberinya informasi. Kata, mata-mata, itu membuat seluruh tubuhku menggigil. Tanganku gemetar memegang lap pembersih kaca. Aku harus berpegangan pada bingkai jendela untuk menenangkan diri. Dengar, semua, teriak Mas Lukman kepada seluruh tim yang berkumpul di ruang rapat. Mulai hari ini, aku ingin investigasi internal. Aku tidak akan tinggal diam sampai kita menemukan kebocoran informasi ini. Salah satu manajer mencoba menenangkan. Tapi Lukman, mungkin ini hanya kebetulan. Strategi Dodi memang. Kebetulan, selama Lukman dengan suara penuh amarah. Dia tahu persis kelemahan kita. Tahu kapan kita akan meluncurkan produk. Tahu segmen pasar mana yang kita abaikan. Ini bukan kebetulan.
Aku melihat melalui jendela kaca bagaimana Amira memandang ke arahku. Matanya penuh kecurigaan yang semakin menguat. Dengan cepat aku menunduk, berpura-pura fokus membersihkan. Semua orang bisa pergi kecuali Amira, perintah Mas Lukman. Para karyawan mulai berhamburan keluar dari ruang rapat dengan wajah-wajah pucat. Beberapa di antaranya melemparkan pandangan khawatir kepadaku, seakan tahu bahwa posisiku sebagai orang luar membuatku menjadi tersangka utama. Setelah ruangan kosong, aku melihat Mas Lukman dan Amira terlibat pembicaraan serius melalui dinding kaca. Wajah Amira yang biasanya penuh percaya diri sekarang terlihat cemas. Dia beberapa kali menunjuk ke arahku, membuat jantungku berdebar kencang. Tak lama kemudian, Amira keluar dari ruang rapat dan berjalan langsung menuju tempatku berdiri. "Dinda," panggilnya dengan suara dingin. "Pak Lukman mau bicara denganmu." Dengan saya?" jawabku, berusaha tetap tenang. "Iya, sekarang." Dengan kaki gemetar, aku mengikutinya masuk ke ruang rapat. Ruangan yang dulu sering kumasuki dengan status sebagai istri CEO, sekarang kumasuki dengan status office girl yang diinterogasi. Mas Lukman berdiri membelakangiku, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 15. Ketika dia berbalik, matanya merah karena kemarahan dan kemungkinan kurang tidur. "Dinda," mulainya dengan suara rendah yang berbahaya. "Kau bekerja di sini sudah beberapa bulan. Selama itu, kau memiliki akses ke hampir semua area kantor." Aku mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak." "Tugasmu?" ujarnya, berjalan mendekat. "Termasuk membersihkan ruang rapat, mengatur dokumen, kadang mengantarkan laporan. Kau pernah melihat atau mendengar sesuatu yang tidak seharusnya?" "Sebagai office girl, saya tidak memperhatikan urusan bisnis, Pak," jawabku, menundukkan pandangan. Amira menyela. "Tapi kamu sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, Dinda. Saat rapat strategi, saat presentasi penting, bahkan kadang dokumen-dokumen umum yang kau antarkan menghilang untuk beberapa saat. Karena saya harus mengantarkannya ke departemen lain, Mbak, belaanku. Atau mungkin ke seseorang di luar perusahaan ini," tuduh Mas Lukman tiba-tiba, matanya menatapku tajam. Seketika udara di ruangan itu terasa sangat panas. Saya tidak mengerti maksud Pak Lukman. "Dodi," hardiknya, membuatku melompat. "Apakah kau bekerja untuk Dodi? Apakah kau yang membocorkan informasi kita?" "Apa? Tidak," bantahku, berusaha menunjukkan ekspresi terkejut yang meyakinkan. "Saya bahkan tidak kenal Mas Dodi. Dan informasi apa yang bisa saya bocorkan? Saya hanya office girl." Amira mendekat, memeriksa wajahku dengan saksama. "Kamu yakin? Karena aku ingat, beberapa bulan lalu kamu tiba-tiba bisa membayar tagihan rumah sakit ibumu. Dari mana uangnya, Dinda?" "Seperti yang sudah saya katakan, dari bantuan keluarga," jawabku, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Keluarga yang mana?" desak Mas Lukman. "Keluargamu hanya kamu dan ibumu. Atau ada keluarga baru yang membantumu?" Ejekannya menyakitkan. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata kepalsuan. Saya hanya berusaha menyelamatkan nyawa ibu saya. Jika Bapak dan Mbak Amira tidak percaya, silakan periksa semua barang saya. Silakan pantau setiap langkah saya. Tapi tolong jangan menuduh saya tanpa bukti." Untuk beberapa saat, ruangan hening. Mas Lukman dan Amira bertukar pandang. "Kami akan melakukan itu," ancam Amira akhirnya. "Mulai hari ini, setiap gerakanmu akan diawasi. Setiap teleponmu akan dicatat. Dan jika kami menemukan bukti..." Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. "Kau bisa pergi," ucap Mas Lukman dengan wajah masih penuh amarah. "Tapi ingat, kami mengawasimu." Saat aku keluar dari ruang rapat, seluruh mata di lantai itu tertuju padaku. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Tatapan penuh kecurigaan mengikutiku sepanjang koridor. Aku berjalan menuju pantry dengan kepala tertunduk, merasakan beban yang semakin berat. Di pantry, saat aku berdiri sendirian mencoba menenangkan diri, seorang staf marketing muda bernama Rian mendekat. "Dinda," bisiknya, "aku tidak percaya kau melakukan itu. Tapi,
Hati-hati. Amira sudah menyuruh beberapa orang untuk memata-matai semua gerakanmu. Terima kasih peringatannya, jawabku pendek. Dan ada satu hal, tambahnya ragu-ragu. Aku dengar mereka akan memeriksa rekening bank semua karyawan yang dicurigai. Rekening bank? Jantungku berhenti berdetak. Jika mereka memeriksa rekeningku dan melihat transfer rutin dari perusahaan Mas Dodi, semua akan berakhir. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat pada Mas Dodi. Darurat. Mereka curiga dan akan periksa rekening bank. Balasannya datang cepat. Jangan khawatir. Aku akan atur. Uang sudah dialihkan ke rekening atas nama ibumu. Napas lega keluar dari mulutku. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Aku sekarang benar-benar terjebak dalam permainan berbahaya. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuatku kehilangan segalanya. Pekerjaan, uang untuk operasi ibu, bahkan mungkin kebebasanku. Saat pulang malam itu, aku memandangi kota dari jendela apartemen. Lampu-lampu gemerlap tampak indah, tapi bagiku, mereka seperti mata-mata yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku mulai mempertanyakan, apakah semua ini sepadan? Apakah uang untuk operasi ibu pantas dengan risiko yang harus kuhadapi? Tapi ketika kulihat ibu tertidur pulas dengan wajah yang semakin sehat berkat pengobatan yang kini bisa kubayar, aku tahu jawabannya. Aku akan terus berjuang, apapun konsekuensinya. Tekanan di kantor semakin menjadi-jadi. Setiap langkahku diawasi, setiap interaksiku dengan rekan kerja dicatat. Bahkan saat aku pergi ke toilet pun ada yang mengikutiku dari belakang. Tapi justru dalam pengawasan ketat ini, aku tanpa sengaja menemukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Suatu sore, aku ditugaskan membersihkan ruang kerja Amira karena office boy yang biasanya bertugas sedang cuti. Dengan pengawas yang berdiri di pintu, aku mulai merapikan meja kerjanya yang berantakan. Saat membersihkan bagian bawah meja, tanpa sengaja kudapati sebuah flash disk terselip di antara celah laci dan dinding meja. Biasanya, aku akan mengembalikannya begitu saja. Tapi sesuatu membuatku penasaran. Flash disk itu tidak seperti perangkat kantor pada umumnya. Warnanya merah menyala dengan gantungan boneka kecil. Sangat tidak sesuai dengan image Amira yang selalu profesional dan serius. Apa yang kau pegang? Tanya pengawasku dari pintu. Hanya flash disk yang terjatuh, jawabku cepat, menyembunyikannya di tanganku. Saya kembalikan ke laci. Dia mengangguk, tidak terlalu memperhatikan. Dengan cepat, aku menyelipkan flash disk itu ke saku celanaku sebelum melanjutkan pekerjaan. Malam itu, di apartemen dengan ibu sudah tertidur. Aku memasang flash disk itu ke laptopku. Aku berharap menemukan foto pribadi atau dokumen tidak penting. Tapi yang kudapati justru membuatku terkejut. Isinya adalah folder-folder berisi laporan keuangan tidak resmi, bukti transfer ke rekening pribadi, dan dokumen pengadaan barang fiktif. Jelas sekali, Amira sedang melakukan markup dana dan penggelapan uang perusahaan. Ada file Excel berisi perbandingan antara anggaran resmi dan pengeluaran aktual. Di kolom keterangan, dengan jelas tertulis, fee pribadi, dan komisi tambahan. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah senjata yang bisa kugunakan untuk membalaskan semua penghinaan yang telah kuterima. Tapi di sisi lain, apakah aku ingin menjadi seperti mereka? Orang yang dengan senang hati menjatuhkan orang lain? Tuhan, beri aku kebijaksanaan, bisikku sambil memandangi dokumen-dokumen itu. Keesokan harinya, Amira tampak panik. Ada yang melihat flash disk merah, tanyanya pada asisten pribadinya dengan suara bergetar. Aku kehilangan sejak kemarin. Apa isinya penting, Mbak? Tanya asistennya. Hanya file pribadi, jawab Amira cepat, tapi wajahnya yang pucat menunjukkan sebaliknya. Dari kejauhan, aku mengamatinya sambil berpura-pura membersihkan tanaman hias di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di balik sikapnya yang selalu percaya diri. Siapa yang kemarin membersihkan ruang kerjaku? Tanya Amira pada pengawasku. Hanya Dinda, Mbak. Tapi saya awasi terus. Dia tidak mengambil apa-apa. Amira mendatangiku, wajahnya penuh curiga. Dinda, kau menemukan flash disk di ruang kerjaku kemarin. Aku berhenti menyiram tanaman.
Flash disk? Tidak, Mbak. Saya hanya membersihkan dan merapikan dokumen seperti biasa. Matanya menyelidikiku tajam. Kau yakin? Sangat yakin, Mbak. Mungkin terjatuh di tempat lain. Dia menghela napas frustrasi sebelum berbalik pergi. Sepanjang hari, Amira terlihat gelisah dan terus mencari flash disk itu. Malam itu, setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memutuskan untuk tidak menggunakan informasi ini untuk balas dendam. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan penggelapan uang terus terjadi. Dengan bantuan Mas Dodi, aku mengirim dokumen-dokumen itu secara anonim ke kepala audit internal perusahaan, seorang wanita tua yang dikenal sangat jujur dan tegas. Kau melakukan hal yang benar, puji Mas Dodi melalui telepon. Meski kau bisa menggunakan ini untuk menjatuhkannya, kau memilih jalur yang profesional. Bukan untuk menjadi profesional, jawabku. Tapi karena aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terlihat. Tim audit internal tiba-tiba melakukan pemeriksaan mendadak di Departemen Marketing. Amira dipanggil untuk rapat tertutup yang berlangsung selama berjam-jam. Saat keluar dari ruang rapat, wajah Amira pucat pasi. Matanya merah seperti baru menangis. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia berjalan dengan bahu tertunduk, tanpa sedikitpun kesombongan yang biasanya terpancar dari dirinya. Ada apa dengan Mbak Amira? Tanya seorang staf pada yang lain. Katanya ada masalah dengan laporan keuangan Departemen Marketing. Bisik yang lain. Tim audit menemukan ketidaksesuaian. Sepanjang hari, Amira tidak lagi memperhatikan atau menghinaku. Dia sibuk dengan krisisnya sendiri, harus menjelaskan pada atasan, menyiapkan dokumen pembelaan, dan kemungkinan besar, berusaha menyelamatkan karirnya. Saat jam pulang, aku berpapasan dengannya di lift. Hanya kami berdua. Dinda, ucapnya tiba-tiba, suaranya lemah. Kau tidak kebetulan menemukan flash disk itu, kan? Aku memandangnya. Untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan dan kerapuhan di matanya. Seperti yang sudah saya katakan, tidak, Mbak. Dia mengangguk, lalu menarik napas dalam. Aku mungkin terlalu keras padamu selama ini. Tapi dalam dunia bisnis, kita harus waspada pada semua orang. Termasuk waspada pada diri sendiri, Mbak, jawabku lembut. Dia terkejut dengan jawabanku, lalu menunduk. Saat lift sampai di lantai dasar, dia berjalan keluar dengan langkah berat, tanpa kembali memandangku. Karma kecil telah datang untuk Amira. Tidak perlu kutambah dengan balas dendam yang akan membuatku tidak berbeda dengannya. Tapi pelajaran ini membuatku sadar. Dalam hidup, kebenaran akan selalu terbuka pada waktunya. Dan sekarang, waktunya bagiku untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Operasi ibu dijadwalkan 2 minggu lagi. Dengan bonus dari Mas Dodi dan gaji yang terkumpul, semua biaya sudah terlunasi. Bahkan ada cukup uang untuk masa pemulihan ibu. Saat itulah aku tahu, waktuku sebagai office girl di perusahaan Mas Lukman sudah berakhir. Pagi itu, aku berdiri di depan lemari, memandangi seragam office girlku yang sudah mulai lusuh. Baju-baju ini telah menjadi saksi bisu semua penghinaan dan air mata, tapi juga ketegaran hatiku. Dengan napas berat, kuambil kemeja putih dan bawahan hitam terbaik yang kumiliki, yang akan kupakai untuk terakhir kalinya. Dinda, kamu tampak berbeda pagi ini, sapa ibu saat melihatku bersiap. Wajahnya sudah lebih cerah, ada harapan di matanya yang selama ini tertutup keputusasaan. Karena hari ini adalah hari terakhirku bekerja di perusahaan itu, Bu, jawabku sambil mencium keningnya. Setelah ini, aku akan fokus merawat ibu sampai operasi dan pemulihan selesai. Ibu memegang erat tanganku. Apapun yang terjadi, ibu bangga padamu, Nak. Kamu telah berjuang dengan cara terhormat. Kata-kata ibu memberiku kekuatan. Ya, aku mungkin bekerja dengan Mas Dodi, tapi aku tidak pernah melangkahi batas. Semua analisis yang kuberikan berdasarkan pengamatan umum, tidak ada rahasia perusahaan yang kubocorkan. Saat tiba di kantor, suasana masih tegang. Investigasi internal masih berlangsung, dan Amira terlihat semakin tertekan. Wajahnya yang biasanya penuh makeup sekarang terlihat polos dan lelah. Dia bahkan tidak menyapaku saat aku melewati mejanya.
Aku langsung menuju ke ruang HRD. Bu Rathi, wanita parubaya yang dulu merekrutku, terkejut melihatku. Dinda, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sambil menyesuaikan kacamatanya. Saya ingin mengundurkan diri, Bu, kataku sambil menyerahkan surat pengunduran diri yang sudah kupersiapkan. Hari ini adalah hari terakhir saya. Bu Rathi membaca surat itu dengan mata berbinar. Tapi, kontrakmu masih 3 bulan lagi. Apa ada masalah? Tidak, Bu. Ibu saya akan dioperasi 2 minggu lagi, dan saya ingin fokus merawatnya. Selain itu, aku berhenti sejenak. Saya merasa sudah waktunya untuk melanjutkan hidup saya. Dia mengangguk pengertian. Baik, saya akan proses. Tapi kamu harus bicara dengan Pak Lukman dulu. Aturan perusahaan. Dengan jantung berdebar, aku berjalan menuju ruang direksi. Meja resepsionisnya yang megah masih sama. Tapi sekarang aku tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Permisi, saya ingin bertemu Pak Lukman, kataku pada sekretarisnya. Dinda? Ada apa? Tanyanya heran. Saya ingin mengundurkan diri. Matanya membelalak, tapi dia segera menekan tombol intercom. Pak Lukman, Dinda ingin bertemu. Katanya, ingin mengundurkan diri. Ada jeda panjang sebelum jawaban datang. Suruh dia masuk. Ruangan direksi masih sama megahnya. Lantai marmer mengilap, furnitur desainer, dan view kota yang memukau dari jendela lantai 15. Mas Lukman berdiri membelakangi, menatap pemandangan kota. Dengar-dengar, kau mau mengundurkan diri? Tanyanya tanpa berbalik. Ya, Mas. Maksud saya, Pak Lukman. Akhirnya dia berbalik. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Garis-garis stres jelas terlihat di dahinya. Kenapa tiba-tiba? Apa karena investigasi internal? Kau tidak perlu takut jika tidak bersalah. Bukan itu, Pak. Ibu saya akan dioperasi, dan saya ingin fokus merawatnya. Dia mendekat, matanya menyelidik. Tapi dari mana kau dapat uang untuk operasi? Gajimu di sini tidak cukup. Aku menarik napas dalam. Saya mendapat pekerjaan lain, Pak. Pekerjaan yang lebih menghargai kemampuan saya. Pekerjaan apa? Tanyanya penuh curiga. Saya bekerja sebagai konsultan paruh waktu. Untuk siapa? Desaknya. Itu urusan pribadi saya, Pak. Dia tertawa sinis. Jadi benar? Kau bekerja untuk Dodi? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tegak. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, aku tidak merasa perlu menundukkan pandangan. Kau tahu, selama investigasi ini, kami memeriksa rekening bank semua karyawan yang dicurigai, ujarnya, berjalan mendekat. Tapi anehnya, rekeningmu bersih. Hanya ada transfer gajimu dari sini dan beberapa transfer kecil dari, katamu, keluarga. Aku tetap diam, bersyukur Mas Dodi sudah mengalihkan transfer ke rekening ibu. Tapi yang menarik, lanjutnya, ada sesuatu yang kudapat dari temanku di bank. Ternyata ada rekening atas nama ibumu yang menerima transfer rutin dari perusahaan Dodi. Dunia seakan berhenti. Tapi aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Benar, aku mengakui. Saya bekerja untuk Mas Dodi sebagai konsultan. Tapi saya tidak pernah memberikan rahasia perusahaan Anda. Semua analisis saya berdasarkan informasi publik dan pengamatan umum. Wajahnya memerah. Jadi kau akui, kau adalah mata-mata. Saya bukan mata-mata, bantahku dengan tegas. Saya konsultan yang memberikan jasa analisis kompetitor, seperti yang dilakukan banyak perusahaan lain. Dan saya tidak pernah melanggar hukum atau etika. Kau pikir kau bisa begitu saja pergi setelah menghancurkan perusahaanku? Suaranya meninggi. Perusahaan Anda tidak hancur, Pak. Hanya perlu mengevaluasi strategi. Dan jika saya boleh jujur, aku berhenti sejenak. Mungkin inilah karma untuk semua perlakuan Anda pada saya. Dia terkesiap, seperti tidak menyangka keberanianku. Selama ini, Anda memperlakukan saya seperti sampah. Menganggap saya tidak berharga. Tapi di luar sana, ada orang yang melihat nilai saya. Yang menghargai pengetahuan dan analisis saya. Aku melangkah mendekati meja kerjanya, menatapnya langsung di mata.
Uang untuk operasi ibu tidak saya dapat dari belas kasihan Anda, tapi dari kerja keras dan kemampuan saya sendiri. Dia terdiam, memandangiku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca, antara marah, terkejut, dan mungkin sedikit kagum. Saya berterima kasih atas kesempatan bekerja di sini, lanjutku. Karena melalui penghinaan dan perendahan ini, saya belajar untuk bangkit. Saya menemukan kekuatan yang tidak saya sadari ada dalam diri saya. Kusodorkan surat pengunduran diriku. Saya harap Anda menerima ini. Hari ini adalah hari terakhir saya. Untuk beberapa saat, dia hanya memandangiku. Kemudian, dengan gerakan lambat, dia mengambil surat itu. Pergilah, katanya akhirnya. Suaranya tiba-tiba lelah. Tapi ketahuilah, ini bukan akhir. Aku akan membangun kembali perusahaanku. Saya yakin Anda bisa, jawabku. Dan saya harap kali ini, Anda belajar untuk menghargai semua orang, tidak peduli posisi mereka. Dengan kepala tegak, aku berbalik dan meninggalkan ruangannya. Saat pintu tertutup di belakangku, ada perasaan lega yang luar biasa. Aku baru saja menutup bab menyakitkan dalam hidupku, dan membuka halaman baru yang penuh harapan. Di lobi, aku melepas kartu akses dan menyerahkannya pada satpam. Ini hari terakhir saya. Dia memandangku heran. Kamu keluar? Ya, untuk selamanya. Saat aku melangkah keluar dari gedung megah itu untuk terakhir kalinya, matahari pagi menyinariku dengan hangat. Aku bukan lagi Dinda si office girl yang terhina. Aku adalah Dinda, seorang pejuang, seorang survivor, dan yang paling penting, seorang anak yang akan menyelamatkan ibunya. 2 hari setelah pengunduran diriku, aku duduk di samping ranjang ibu di rumah sakit, membacakan cerita favoritnya dari buku yang sudah usang. Suasana di kamar rumah sakit terasa tenang, berbeda dengan ketegangan yang selalu kurasakan di kantor Mas Lukman. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa bernapas lega. Endut, kamu bahagia sekali akhir-akhir ini, ujar ibu, matanya berbinar meski tubuhnya masih lemah. Aku tersenyum, menepuk tangan ibu yang dingin. Karena tidak perlu lagi menghadapi orang-orang yang merendahkanku, Bu. Dan yang paling penting, operasi ibu sudah bisa dilaksanakan. Ibu mengangguk pelan. Ibu bersyukur punya anak sepertimu. Tapi, apa kamu tidak khawatir dengan masa depan? Pekerjaanmu dengan Mas Dodi itu. Sebelum ibu menyelesaikan kalimatnya, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Mas Dodi. Aku menjawab dengan sedikit grogi. Dinda, selamat pagi. Aku dengar kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan Lukman. Suaranya terdang hangat di seberang. Benar, Mas. Saya ingin fokus merawat ibu sampai operasinya selesai. Tentu, itu prioritas, sahutnya. Tapi ada yang ingin kubicarakan. Bisakah kita bertemu sebentar? Aku sedang di rumah sakit yang sama, menjenguk kolega. Aku terkejut. Sekarang? Ya, jika kamu tidak keberatan. Di kafetaria lantai dasar, 15 menit saja. Setelah memastikan ibu baik-baik sendiri untuk sementara, aku turun ke lantai dasar. Kafetaria rumah sakit yang sederhana ini jauh berbeda dari tempat-tempat pertemuan mewah yang biasa digunakan Mas Dodi. Dia sudah duduk di sudut yang tenang, dengan 2 cangkir kopi di atas meja. Dinda, silakan duduk. Terima kasih, Mas. Dia menyeringai. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat. Laporan analisismu selama ini sangat membantu. Berkat strategi yang kau usulkan, perusahaan kami tidak hanya bertahan tapi berkembang pesat. Aku tersenyum tipis. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Mas. Dan kau melakukannya dengan luar biasa, pujinya tulus. Yang kedua, aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih permanen. Dia mengeluarkan selembar dokumen dari tas kerjanya. Ini adalah kontrak kerja sebagai Vice President of Strategy di perusahaanku. Gajinya 75 juta per bulan, plus bonus dan tunjangan lainnya. Aku terkesima, hampir tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. 75 juta? Tapi Mas, saya tidak memiliki latar belakang formal untuk posisi seperti itu. Latar belakang tidak selalu menentukan, Dinda.
Yang kubutuhkan adalah insight dan kemampuan analisismu yang tajam. Selama ini, kau telah membuktikan bahwa kau memahami pasar dan kompetitor dengan sangat baik. Dia menatapku serius. Dan yang paling penting, kau memiliki integritas. Meski diperlakukan buruk oleh Lukman, kau tidak pernah membocorkan rahasia perusahaan atau melakukan tindakan tidak etis. Aku diam sejenak, mempertimbangkan tawaran yang tidak pernah kubayangkan ini. Mas, saya sangat tersanjung. Tapi saya butuh waktu untuk berpikir. Operasi ibu masih menjadi prioritas utama. Tentu, ujarnya pengertian. Kontrak ini terbuka untukmu kapan saja kau siap. Dan sebagai bentuk apresiasi, aku ingin membiayai seluruh proses operasi dan pemulihan ibumu, sebagai bonus di luar gajimu. Matahari berkaca-kaca. Mas, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Dinda, kau pantas menerima ini. Dunia bisnis membutuhkan orang-orang sepertimu, yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki moral yang kuat. Kami berbincang beberapa saat lagi sebelum aku kembali ke kamar ibu. Dengan langkah ringan dan hati yang dipenuhi harapan, aku menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Dari office girl yang dihinakan, kini aku ditawari posisi wakil presiden. Saat aku tiba di kamar, ibu langsung membaca wajahku. Ada kabar baik, nak? Aku duduk di sampingnya, memegang erat tangannya. Ibu, Mas Dodi menawarkan saya posisi sebagai wakil presiden strategi di perusahaannya. Dengan gaji yang sangat baik. Ibu tersenyum bangga. Ibu selalu tahu kamu anak yang berbakat. Tapi, wajahnya berubah serius. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Atau hanya karena uangnya? Pertanyaan ibu membuatku berpikir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, Bu. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisi atau latar belakangnya, tapi oleh kemampuan dan integritasnya. Kalau begitu, ibu mendukungmu sepenuhnya, ujar ibu, matanya berkaca-kaca. Tapi ingat, kekayaan dan jabatan tidak boleh mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Malam itu, sambil menunggu ibu tertidur, kurenungkan tawaran Mas Dodi. Ini bukan hanya tentang uang atau jabatan. Ini tentang pengakuan atas kemampuan yang selama ini diabaikan. Ini tentang membuktikan bahwa mantan office girl pun bisa mencapai puncak kesuksesan. Dengan tekad bulat, esok harinya kukirim pesan pada Mas Dodi. Saya terima tawaran Anda. Tapi izinkan saya mulai setelah ibu selesai operasi dan kondisi stabil. Balasannya datang cepat. Selamat bergabung, Dinda. Luangkan waktu yang diperlukan untuk ibumu. Posisimu akan selalu menunggumu. Saat aku memandangi telepon genggamku, ada perasaan damai yang menyelimuti. Perjalanan panjang dan berliku akhirnya membawaku pada tujuan yang tidak pernah kuduga. Dan yang paling penting, aku bisa memberikan yang terbaik untuk kesembuhan ibu, tanpa harus merendahkan diri lagi, tanpa harus menanggung penghinaan. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai. Dan kali ini, aku akan menjadi pemain utama, bukan lagi figuran yang bisa diinjak-injak. 3 bulan telah berlalu sejak pengunduran diriku. Ibu sudah melalui operasi yang sukses dan sedang dalam masa pemulihan yang menggembirakan. Sementara itu, aku telah resmi bergabung dengan perusahaan Mas Dodi sebagai Vice President of Strategy. Kantor baruku yang luas dengan view kota yang memukau menjadi saksi bisu perjalananku dari office girl yang terhina menjadi eksekutif yang dihormati. Suatu senja, aku duduk di meja kerjanya yang minimalis, meninjau laporan kuartal terakhir. Tim di sekelilingku, para profesional berbakat yang menghargaiku atas kemampuan, bukan karena jabatan, sedang mempresentasikan analisis pasar terbaru. VP, berdasarkan data yang kami kumpulkan, perusahaan Lukman mengalami penurunan pendapatan sebesar 45% dalam kuartal terakhir. Lapor salah satu analis, menunjuk ke grafik yang diproyeksikan di layar. Aku mengamati data itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini membuktikan efektivitas strategi yang kuterapkan. Di sisi lain, ada sedih yang tersisa melihat kehancuran yang terjadi. Ada kabar bahwa mereka kehilangan 5 klien besar dalam sebulan terakhir, tambah manajer tim lainnya. Dan yang terbaru, proyek dengan PT Sentosa, yang dulu sangat mereka perjuangkan, akhirnya batal karena ketidakmampuan mereka memenuhi tenggat waktu.
Mas Dodi yang kebetulan lewat, ikut mendengarkan presentasi kami. Lukman terlalu fokus pada ekspansi yang agresif dan melupakan dasar-dasar bisnis yang sehat, komentarnya. Dia mengabaikan pelanggan setia demi mengejar klien-klien besar yang belum tentu bertahan. Aku mengangguk pelan. Dia selalu terobsesi dengan yang besar dan mewah, melupakan bahwa pondasi bisnis yang kuat dibangun dari konsistensi dan pelayanan pada semua segmen pasar. Seperti yang selalu kau ingatkan dalam analisis-analisismu, sahut Mas Dodi sambil tersenyum. Kebetulan, ada informasi menarik dari teman di industri. Tampaknya Dewan Direksi Lukman mulai tidak sabar dengan kinerjanya. Mendengar itu, hatiku berdesir. Meski Mas Lukman telah memperlakukan aku dengan buruk, aku tidak menginginkan kehancuran total baginya. Malam itu, saat berkunjung ke apartemen baru kami yang lebih nyaman, hasil dari gajiku yang sekarang layak, aku menemukan ibu sedang membaca koran online. "Endut, lihat ini," panggil ibu, menunjuk layar tabletnya. "Ada artikel tentang perusahaan mantan suamimu." Aku mendekat dan membaca judulnya. PT Vision Teknologi terancam bangkrut, ratusan karyawan di PHK. Jantungku sesak. "Ibu tahu kau tidak menginginkan ini," ujar ibu lembut, memegang pundakku. "Benar, Bu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku berharga, bukan menghancurkannya." Keesokan harinya, informasi tentang masalah keuangan Mas Lukman semakin banyak bertebaran. Seorang rekan di industri mengirimiku pesan. "Dinda, ada kabar buruk tentang perusahaan Lukman. Mereka tidak bisa membayar vendor, dan beberapa pemasok utama menghentikan pengiriman." Saat rapat strategi mingguan, topik ini kembali mencuat. "VP, dengan kondisi perusahaan Lukman yang semakin lemah, ini kesempatan kita untuk mengambil alih beberapa klien premium mereka," usul salah satu manajer. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusanku. Napasku berat, mempertimbangkan setiap kata dengan hati-hati. "Tidak," jawabku akhirnya. "Kita tidak akan memanfaatkan kelemahan mereka dengan cara seperti itu." Para staf terkejut. Bahkan Mas Dodi yang hadir dalam rapat itu mengangkat alis. "Tapi VP, ini bisnis," bantah manajer tadi. "Mereka akan melakukan hal yang sama pada kita." "Aku tahu," jawabku tenang. "Tapi kita berbeda. Fokus kita seharusnya pada penguatan positioning kita sendiri, bukan menjatuhkan kompetitor." Aku berdiri, berjalan menuju layar presentasi. "Lihat, kita sudah membuktikan bahwa strategi kita bekerja. Kita tumbuh karena kita memahami pasar dan melayani dengan baik, bukan karena menjatuhkan orang lain." Mas Dodi mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan persetujuan. "Dinda benar. Reputasi jangka panjang lebih penting daripada kemenangan jangka pendek. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan," tambahku. "Kita bisa menawarkan pekerjaan pada karyawan-karyawan mereka yang terancam PHK, terutama yang benar-benar berkompeten." Ruang rapat menjadi senyap. Kemudian, satu persatu anggukan setuju muncul. "Pendekatan yang manusiawi," komentar Mas Dodi. "Dan secara bisnis, kita mendapatkan talenta-talenta yang sudah berpengalaman." Keputusanku itu menyebar cepat di perusahaan. Banyak yang terkejut, tapi lebih banyak lagi yang menghargaiku karena itu. Aku membuktikan bahwa dalam bisnis yang keras sekalipun, kita tetap bisa mempertahankan integritas dan empati. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang memeriksa CV pelamar kerja, beberapa di antaranya adalah mantan karyawan Mas Lukman, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. "Halo, ini Dinda." "Dinda, ini Rian. Dulu kita satu kantor di PT Vision." Suaranya terdengar malu dan putus asa. "Rian, ada yang bisa kubantu?" Aku termasuk yang kena PHK. Dan aku dengar perusahaanmu membuka lowongan. Apakah mungkin aku melamar?" "Tentu saja, Rian. Kirimkan CVMU. Aku tahu kamu pekerja yang kompeten." "Terima kasih, Dinda. Aku minta maaf untuk semua yang terjadi dulu. Untuk cara kami memperlakukanmu. Sudah berlalu, Rian. Yang penting sekarang adalah masa depan." Saat menutup telepon, ada kepuasan tersendiri yang kurasakan. Bukan karena bisa membalas mantan rekan kerjanya,
tapi karena bisa membantu mereka yang membutuhkan. Malam itu, sambil menikmati makan malam dengan ibu, aku merenungkan semua yang terjadi. Bisnis Mas Lukman mungkin merosot, tapi itu bukan karena usahaku untuk menghancurkannya. Itu adalah konsekuensi alami dari kesombongan dan strategi yang salah. Dan dalam diam, aku berharap Mas Lukman belajar dari semua ini. Belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita mengalahkan orang lain, tapi dari seberapa baik kita membangun sesuatu yang berkelanjutan dan bermartabat. Sama seperti yang sedang kulakukan sekarang, membangun karir dan kehidupan yang tidak hanya sukses secara materi, tapi juga damai secara batin. 6 bulan telah berlalu sejak aku bergabung penuh dengan perusahaan Mas Dodi. Ibu sudah pulih sepenuhnya dan bahkan bisa kembali melakukan aktivitas ringan yang disukainya, merawat tanaman di balkon apartemen baru kami yang lebih luas. Kehidupan kami akhirnya menemukan ritmenya yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kesedihan dan keputusasaan masa lalu. Suatu hari, Mas Dodi memintaku mewakilinya dalam acara pameran teknologi terbesar di tahun itu. Sebagai Vice President of Strategy, memang tugasku untuk menghadiri event-event semacam ini. Aku berdiri di booth perusahaan kami yang megah, mengenakan setelan bisnis elegan berwarna navy blue yang membuatku percaya diri. Timku dengan sigap mempresentasikan produk-produk terbaru kami kepada para pengunjung. "VP, ada klien potensial dari Singapura yang ingin bertemu langsung," bisik asistenku. Aku mengangguk dan berbalik, tapi kemudian membeku. Berdiri beberapa meter dariku, dengan badge pengunjung di dada dan wajah yang tak kukenal, lebih tua, lebih lelah, adalah Mas Lukman. Dia tampak berbeda. Jasnya yang dulu selalu terlihat sempurna sekarang terlihat agak kusut. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang agak berantakan. Tapi yang paling menusuk adalah matanya. Kehilangan cahaya arogan yang dulu selalu ada, digantikan oleh kelelahan dan semacam penyesalan. Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Ruangan yang ramai seakan menghilang, meninggalkan hanya kami berdua dan sejarah pahit yang membentang di antara kami. Akhirnya, dengan langkah berat, dia mendekat. "Dinda," ucapnya, suaranya serak. "Kau kelihatan sangat baik." "Terima kasih, Mas Lukman," jawabku, berusaha menjaga profesionalisme. Dia memandang booth kami yang ramai dikunjungi, lalu kembali menatapku. "Aku dengar kau sekarang menjadi Vice President di sini." "Benar. Sudah 6 bulan." Dia mengangguk pelan, matanya menyapu seluruh area pameran kami. "Booth MU ramai. Produk-produkmu inovatif. Perusahaanmu berkembang pesat." "Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan," jawabku sederhana. Dia menarik napas dalam. Aku ingin meminta maaf, Dinda." Kata-kata itu menggantung di udara antara kami. Aku tidak menyangka akan mendengarnya, terutama di tempat seperti ini. "Untuk semua yang terjadi. Untuk caraku memperlakukanmu. Untuk..." Suaranya tercekat. "Untuk semua penghinaan yang kau alami." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Dulu, aku pikir kesuksesan adalah segalanya. Aku pikir dengan menjadi kaya dan powerful, aku sudah mencapai segalanya. Tapi melihatmu sekarang..." Dia berhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Kau membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisinya, tapi oleh karakternya." "Kehidupan memang mengajarkan kita banyak hal, Mas," jawabku lembut. "Dodi sangat beruntung memilikimu," ujarnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa dengki dalam nada suaranya. "Analisis-analisismu tentang pasar, cara kau memahami kebutuhan pelanggan, semuanya sangat tajam." "Terima kasih. Tapi itu semua berkat pengalaman dan pembelajaran." Dia menghela napas. "Amira keluar dari perusahaan kami sebulan yang lalu. Dia tidak bisa menerima kemunduran kami." Aku turut berduka, ucapku tulus. "Tidak perlu," jawabnya cepat. "Mungkin ini yang terbaik. Aku sekarang melihat banyak hal dengan lebih jelas." Dia memandangku lagi. "Yang paling kusesali adalah caraku memperlakukanmu. Aku seharusnya lebih menghargaimu." Di sekeliling kami, pameran terus berlangsung ramai. Suara riuh rendah pengunjung, presentasi produk, dan musik latar menciptakan kontras yang aneh dengan keheningan di antara kami.
Aku menerima permintaan maafmu, Mas, akhirnya kukatakan. Dan aku berharap kamu menemukan jalan yang tepat untuk perusahaanmu. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mungkin sudah terlambat, tapi aku akan berusaha membangun kembali, dengan cara yang lebih baik. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba dia berhenti. Dinda, terima kasih. Terima kasih sudah menunjukkan padaku arti kesuksesan yang sesungguhnya. Aku melihatnya berjalan menjauh. Tubuhnya yang dulu selalu tegak sekarang sedikit membungkuk. Ada rasa sedih yang mendalam, bukan untuk hubungan kami yang sudah berakhir, tapi untuk semua waktu yang terbuang dalam kebencian dan kesombongan. VP, apa baik-baik saja? Tanya asistenku yang mendekat. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Sangat baik. Mari kita fokus pada klien kita. Sepanjang sisa pameran, pikiranku sesekali melayang pada pertemuan tak terduga itu. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu karma akan datang atau bagaimana pertemuan-pertemuan tak terduga akan mengubah perspektif kita. Malam itu, sambil duduk di balkon bersama ibu, ku ceritakan pertemuanku dengan Mas Lukman. Dia tampak menyesal. Bu. Ibu memegang tanganku. Setiap orang berhak untuk berubah, Nak. Tapi yang penting adalah kamu sudah bisa memaafkan dan melanjutkan hidupmu. Ya, Bu. Aku sudah memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Membenci hanya akan membebani hati. Bulan bersinar terang di atas kota, menerangi jalan-jalan yang dulu begitu gelap bagiku. Pertemuan hari ini menutup sebuah bab dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Bukan dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan maaf dan penyesalan yang tulus. Dan dalam hatiku yang terdalam, aku berharap Mas Lukman menemukan kedamaian yang sama. Bahwa dalam kejatuhannya, dia mungkin justru menemukan jalan menuju kebijaksanaan yang selama ini dicari. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di pameran teknologi itu. Kehidupan kami kini telah menemukan stabilitas dan kedamaian yang sesungguhnya. Aku tidak hanya berhasil dalam karir, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Menemani ibu yang kini sehat sepenuhnya, menikmati akhir pekan dengan tenang, dan sesekali berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi cerita tentang perjuangan hidup yang akhirnya membuahkan hasil. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang memimpin rapat strategi triwulan, asistenku masuk dengan wajah sedikit terburu-buru. VP, ada berita tentang PT Vision, bisiknya sambil menaruh selembar kliping koran di mejaku. Dengan tenang, aku melanjutkan presentasi sampai rapat selesai. Setelah semua pergi, barulah kubaca artikel itu. PT Vision Teknologi resmi diakuisisi. Lukman mengundurkan diri dari posisi CEO. Isinya menjelaskan bagaimana Dewan Direksi akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaan kepada grup internasional. Dan Mas Lukman terpaksa mengundurkan diri setelah gagal membalikkan keadaan. Perusahaan yang dulu dibanggakannya, yang menjadi simbol kesuksesan dan kekuasaannya, kini telah beralih kepemilikan. Sorenya, saat aku sedang bersantai di rumah, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo, ini Dinda. Dinda, ini Lukman. Suaranya terdengar hampa, berbeda dengan nada percaya diri yang selalu melekat padanya. Mas Lukman, aku baca beritanya. Bagaimana keadaanmu? Dia terdiam sejenak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Perusahaan yang kubangun selama 10 tahun, akhirnya lepas dari tanganku. Kadang kita harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, jawabku lembut. Dinda, bisakah kita bertemu? Aku ingin berbicara banyak hal. Aku mempertimbangkan permintaannya. Ibu yang sedang duduk di sebelahku mengangguk pelan, memberiku isyarat untuk menyetujui. Baik, tapi di tempat netral saja. Kami sepakat bertemu di taman dekat apartemenku. Saat aku tiba, dia sudah duduk di bangku panjang, menatap kosong ke arah kolam air mancur. Penampilannya sangat berbeda, kaos polos, celana jeans sederhana, tanpa sedikitpun kesan eksekutif yang dulu melekat kuat. Dinda, terima kasih sudah datang, ujarnya saat aku duduk di sampingnya. Tidak masalah, Mas. Dia menarik napas dalam. Aku punya banyak waktu untuk berpikir akhir-akhir ini. Dan yang paling sering muncul adalah penyesalan. Atas caraku memperlakukan orang, atas kesombonganku,
dan terutama atas caraku memperlakukanmu. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Setelah perusahaan diakuisisi, hampir tidak ada yang menghubungiku. Bahkan Amira, dia sudah pindah ke perusahaan lain dan tidak pernah lagi mencari kabarku. Suaranya getir. Aku baru menyadari, selama ini orang-orang hanya mengelilingiku karena jabatan dan uangku. Kehidupan memang guru yang paling bijaksana, kataku. Dinda, aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena kehilangan perusahaan, tapi karena kehilangan dirimu dulu. Aku menyia-nyiakan pernikahan kita demi mengejar kesuksesan semu. Dia memandangku, matanya penuh penyesalan yang tulus. Kau adalah wanita terbaik yang pernah kumiliki, dan aku menyia-nyiakannya. Mas, masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah apa yang akan kau lakukan ke depan. Dia mengangguk pelan. Aku akan mulai dari nol. Mungkin membuka usaha kecil-kecilan, dengan cara yang lebih jujur dan manusiawi. Dengan pengalaman dan pelajaran yang kau dapat sekarang, aku yakin kau akan berhasil, ucapku tulus. Dinda, terima kasih. Terima kasih sudah mau memaafkanku. Terima kasih sudah menunjukkan padaku arti kekuatan yang sesungguhnya. Kami berbincang beberapa saat lagi sebelum akhirnya berpisah. Saat dia berjalan menjauh, aku melihatnya untuk terakhir kali. Seorang pria yang akhirnya menemukan kerendahan hati setelah kejatuhannya. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Mas Lukman membuka kursus kewirausahaan untuk anak-anak muda. Dia mengajarkan tidak hanya tentang bisnis, tapi juga tentang integritas dan empati, pelajaran yang didapatkannya melalui cara yang pahit. Sementara itu, hidupku terus berjalan dengan indah. Di perusahaan Mas Dodi, aku tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga dihormati karena integritas dan kepemimpinan yang manusiawi. Banyak mantan karyawan Mas Lukman yang kini bekerja di perusahaanku, dan mereka semua bersaksi tentang perubahan positif dalam budaya perusahaan. Suatu hari, saat aku dan ibu sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60 di restoran sederhana, dia memegang tanganku erat. Papa pasti sangat bangga melihatmu sekarang, Nak. Bukan karena jabatan atau uangmu, tapi karena perempuan hebat yang telah kau jadi. Air mata kebahagiaan menetes di pipiku. Semua ini berkat ibu. Berkat pelajaran tentang ketabahan dan kasih sayang yang ibu tunjukkan. Di malam yang penuh berkah itu, aku menyadari bahwa karma terindah bukanlah melihat orang yang menyakitimu menderita, tetapi mampu memaafkan dan melanjutkan hidup dengan damai. Mas Lukman telah mendapatkan karmanya, kejatuhan yang membawanya pada pencerahan. Dan aku telah mendapatkan karmaku, kebangkitan yang membawaku pada makna kesuksesan yang sesungguhnya. Hidup ini memang berputar. Dan yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kita terbang, tetapi seberapa bijak kita belajar dari setiap jatuh bangun dalam perjalanan.